Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah. Jumpa lagi nih dengan hamba pendeta Abednego. Wah, ini kita lagi menjadi Tritunggal ya, tiga tapi bukan tiga ya, tetapi melainkan kita ini satu tujuan, yakni visabili robbika bil hikmah. Ada hamba pendeta Abednego Gurunda Zuma dan Penata Translayer yang tentunya di sesi live kita kali ini akan merecounter video Manjalita Tante Luis Prasetyo ya, yang ingin mencoba membuka mulutnya mengcounter kebenaran yang disampaikan oleh Gurunda kita Zulkifli M. Abbas. Ini sudah ada juga Gurunda Zuma dan Penata Translayer. Saya sapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para tuan guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda kami dan juga pendeta kami. Masya Allah, adik-adik saya yang ganteng ada di sini banyak. Lanjut. Siap. Sebelum saya lanjut ini, kita tega nggak ya ngonter si Luis Prasetyo, kan biasanya dia nangis ya, suka nyetrek video nih kalau di counter. Tapi sebelum itu kita ini lagi bertritunggal ya teman-teman. Pendeta Abednego bukan Gurunda Zuma bukan Penata Translayer, dan Penata Translayer bukan Gurunda Zuma, tetapi bukan tiga tujuan, tetapi hanya satu tujuan, yakni visabili robbika bil hikmah. Nah, mungkin saya tanya kepada Gurunda, tega nggak nih kita counter si Luis Prasetyo Manjalita ini, Gurunda? Sebenarnya kalau saya pribadi nggak tega sih, cuman kan ini kita hanya mengedukasi yang lain. Kalau si Louis itu kan ilmunya masih minim kali. Tujuan kita sebenarnya menyampaikan kepada sahabat yang lain bahwa ini loh sebenarnya ajaran Yesus gitu. Ya, itulah Paham? ya para sahabat. Ya. Jadi tujuan daripada Gurunda Zuma, sebenarnya Gurunda Zuma itu tidak tega karena Gurunda Zuma itu tahu endingnya. Karena apa? Apa yang disampaikan Luis Prasetyo itu pasti dibantah secara argumentatif oleh Gurunda Zuma. Tetapi yaitu kita bersandar kepada kebenaran, yang dimana kebenaran itu harus disampaikan walaupun yang mendengarkannya itu pahit. Nah, ini gimana Penata Translayer? Iya, betul. Jadi kita kan udah tahu nih karakternya Ikhwan Filah sekalian yang berada di live comment Gurunda Zuma, di Golden Boy, dan juga Translator Comment Center. Bahwasanya Tritungs itu memang senang membelokkan bahasan. Senang melakukan takia Korintus terhadap topik yang sedang dibawa. Jadi, itulah yang terjadi untuk kesekian kalinya. Segala sesuatu yang Gurunda narasikan dipotong-potong gitu, seakan-akan membahas yang cuplikan potongan, padahal kan itu satu rangkaian penuh yang dimana intinya itu ada di ujung narasi dari Gurunda Zuma sendiri. Nah, ini yang akan kita luruskan dari beloknya keimanan serta narasi yang dibentuk oleh si Luis Prasetyo atau yang biasa dipanggil Manjalita ini. Begitu Pak Pendeta dan Gurunda. Iya. Oke, Masya Allah. Ya, kita langsung saja, mungkin tidak akan basa-basi, kita akan putarkan ini ya, yang konon katanya merupakan counter attack atau bentuk apologet dari Manjalita Tante Luis Prasetyo. Nah, untuk para sahabat yang belum tahu, ternyata Tante Luis Prasetyo sama Tante Didit itu satu saudara, soalnya hampir-hampir mirip gitu ya para sahabat. Oke, kita langsung saja putarkan videonya Manjalita Luis Prasetyo yang mencoba mengcounter attack Gurunda kita Zulkifli M. Abbas. Nah, jadi ini ya para sahabat, dia ingin memberikan judul yang sarkas dan satir, tetapi satirnya itu menampar mukanya sendiri karena tidak koheren dengan apa yang dia sampaikan. Cuman segini aja singa ini. Nah, mungkin kita putarkan sama-sama ya. Sampai mana tadi? Channel saya ucapkan selamat bisa masuk di channel saya untuk saya bahas. Ini adalah Zuma, sepertinya dari seorang Gurunda, katanya sih orang hebat sih ya, tapi kita akan lihat analisanya dia tentang Alkitab ya.
Dia ini adalah Zuma. Sepertinya dia baru pertama kali masuk di channel saya. Saya ucapkan selamat bisa masuk di channel saya untuk saya bahas. Nah, hari ini kita akan bahas dia ya. Apa sih statement yang dia sampaikan tentang kekristenan yang tentunya kita berhak dan wajib. Sebentar, mungkin aku mau tanya sama Gurunda Zuma. Selamatnya apa ya masuk channel Luis Prastio Gurunda Zuma? Kan dia ini hanya seorang badut yang ingin mencoba menjadi apologet ya, yang tidak berani berdebat sama sekali. Soalnya ada narasi yang disampaikan kayak, oh seolah masuk channelnya Luis Prastio kayak masuk podcastnya Deddy Kobuser gitu. Gimana ini Gurunda? Jadi ya seperti yang saya gambarkan beberapa hari yang lalu ya pada teman-teman di markas MMCI bahwa tugas kita adalah menyampaikan sebuah kebenaran. Bukan kita hadir untuk mencela, menghina, ataupun memfitnah. Tetapi meluruskan dan sekaligus sebagai pemberi berita kebenaran. Dan juga pemberi peringatan. Nah, kalau si Luis ini, ya, kemudian mengatakan selamat karena Anda sudah saya bahas di dalam. Oh iya, memang harus Anda membahas saya gitu. Karena hal yang saya sampaikan itu adalah merupakan hal yang mendasar dalam kitab Anda. Jadi Anda harus meluruskan itu. Karena kenapa? Khususnya di Indonesia ini, kalau mereka menyikapi dengan akal sehat, menggunakan nalar, apa yang saya jabarkan, maka saya yakinkan mereka akan ragu terhadap imannya. Nah, sebagai orang yang punya pengikut, ya Anda wajib untuk membahas saya gitu loh. Supaya kenapa? Supaya jemaat-jemaat yang ada di luar sana itu bisa Anda doktrin kembali untuk bisa tidak menggunakan akal sehatnya. Tapi kalau dibilang Anda begitu berharga, lalu kemudian saya masuk untuk Anda bahas, ya itu derita Anda. Karena faktanya Anda telah membahas saya, artinya saya adalah orang penting bagi Anda. Begitu coy. Lanjut. Oke coy, Masya Allah Gurunda Zuma ini milenial sekali menggunakan bahasa coy yang biasanya anak usia 20 tahunan digunakan. Oke coy, silakan coy, Penata Translator ini yang nggak pernah dibahas di channelnya Luis Prastio gimana nih coy? Masya Allah. Aduh, mau bahas apa coba? Dari Penato tuh kalau ngomong faktanya tuh terlalu tangguh gitu. Coba ada tritung-tritung yang berani nyenggol soal hukum nikah yang Penatua bahas kemarin. Nggak akan ada. Ya orang emang hukum nikah datangnya dari berhala Yunani, mereka mesti terima kenyataan yang ada begitu. Nah, hal yang disayangkan terjadi kalau misalnya Gurunda Zuma. Karena Gurunda kita ini memang memang adalah mercusuar dari segala penerangan syiar mujahidin gitu. Makanya itu yang diincer. Itu yang pasti yang diincer. Gitu. Kalau misalnya yang seperti yang seperti duri-duri beracun seperti kita ini Pak Pendeta, ya itu nanti dulu mungkin disisainnya. Cuman nggak menantikan juga untuk dibahas. Karena ya Tritungs apa sih Tritungs yang baru dari selain Takia Koritus dan pembelokan narasi? Coba. Palingan gitu-gitu aja. Contoh yang paling baru kita lihat tadi si Badut Sofiatul. Apa yang terjadi? Ditanya A, jawabannya pertanyaan balik coba. Ya, lawak Yunani disajikan kepada kami. Yang kayak gini-gini nih bukan hal baru jadinya. Gitu. Nah, sekarang yang hamba pengen lihat ini bahasan dari apa sih yang dibelokin dari narasinya Gurunda gitu loh Pak Pendeta. Silahkan dilanjut. Oke, thank you coy, Penata Translator. Selanjutnya saya sapa dulu ya Pak Yong Ambon yang baru datang. Assalamualaikum, selamat malam atau shalom nih. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mohon izin mungkin Pak Yong Ambon device-nya dibenerin dulu karena audio Bapak kurang besar. Saya taruh di backstage dulu ya, mohon izin. Nah mungkin kita langsung saja putarkan sama-sama video Manjalita Luis Prastio ini ya, yang saya seringkali salah sebut ya, antara Manjalita Luis Prastio sama Manjalita Didit Yuli itu agak mirip gitu. Mungkin Manjalita Luis Prastio dan Didit adalah satu.
wajib untuk meluruskannya ya, karena memang yang dibahas itu ngasal guys. Oke, kita langsung aja denger videonya supaya kita lebih tahu lagi. Ini videonya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Semalam yang paling teringat itu adalah seorang pendeta yang dengan berani mengatakan Yesus itu bukan keturunan Adam. Ini meninggalkan akal sehat. Ketika dia mengatakan bahwa Tuhan mereka hanya karena menginginkan sosok manusia bernama Yesus untuk menjadi sembahan, mereka meninggalkan akal sehat dengan mengatakan Yesus itu bukan keturunan Adam alaihissalam. Padahal Yesus sendiri menerangkan di dalam banyak kitab, di dalam banyak ayat dalam kitab mereka, di dalam kitab Matius dia menyebut dirinya 30 kali, Lukas, Markus menyebut dirinya 14 kali sebagai anak manusia. Lalu tidak ada satupun dalil yang mereka mengatakan bahwa Yesus itu mengajarkan kalau dirinya itu adalah anak Tuhan. Dari video itu setidaknya ada dua hal penting yang dia bilang. Yang pertama, katanya ada seorang dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak Adam. Saya jadi bingung nih, benarkah ada seorang pendeta yang menyangkal bahwa Yesus itu keturunan dari Adam? Kalau ada, itu pasti 1000% pendeta abal-abal. Pasti pendeta model-model siluman gitu. Muncul-muncul jadi pendeta, nggak tahu dari mana. Nah, itu pasti dia akan ngomong bahwa Yesus itu bukan keturunan Adam. Sebab apa? Orang yang mengatakan seperti itu jelas dia tidak pernah baca Alkitab. Dalam Alkitab jelas-jelas terpampang di situ bahwa Yesus adalah anak manusia dan berkali-kali dia bilang bahwa Yesus adalah anak manusia. Dirinya adalah anak manusia, yang jelas dia adalah keturunan dari Daud, Abraham, dan dari Adam. Apakah ada dalam Alkitab? Ya ada dong. Mari kita akan lihat dalam kitab Lukas ya. Dalam Lukas pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-38, di situ ditulis tentang silsilah Yesus, mulai dari dia adalah anak Yusuf sampai dia pada akhirnya anak Allah, anak Adam. Kita akan lihat di dalam ayat yang ke-36 sampai 38. Selebihnya teman-teman cek sendiri aja. Ayat 36, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalael, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, dan anak Allah. Kalau kita lihat di ayat 23, siapa yang dimaksud di sini? Yaitu ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf dan seterusnya. Bahkan di ayat 38, dikatakan di situ dia adalah anak Adam, bahkan dikatakan anak Allah. Nah, dari sini kita lihat bagaimana secara jujur Lukas pun mengatakan bahwa Yesus ini adalah anak Adam. Kalau ada pendeta sekali lagi, Wih, lemot Ben. Cek suara hamba gimana, Gurunda? Bagus suaranya, Dek. Oh, oke. Saya putarkan ulang. Ini rada buffering. Sorry. ini bukanlah anak Adam, jelas itu abal. Oke ya. Kalau Pak Zuma mau ketemukan saya dengan Pak Pendeta itu silahkan. Mari kita ngobrol baik-baik. Karena memang dikatakan sini anak Adam. Nah, mungkin kita tanggapin yang ini dulu ya, dan si Manjalita Luis Prastyo mengajak Gurunda Zuma untuk ngobrol baik-baik. Tafadol langsung Gurunda Zuma yang langsung disinggung oleh Manjalita. Tafadol. Ya, jadi dia minta supaya saya mempertemukan siapa namanya ini? Luis ya. Didit Yuli. Oh ya, Luis. Jadi Adinda Luis ini minta gitu loh. Saya mempertemukan dia dengan seseorang yang mengatakan bahwa
Yesus itu bukan anak Adam. Apa jawaban saya kemudian? Jawaban saya kemudian adalah tidak perlu. Yang Anda butuhkan, Saudara Luis, adalah cermin, kaca. Anda harus berhadapan dengan diri Anda. Berbicara antara diri Anda dengan bayangan Anda yang ada di dalam cermin. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Anda tidak perlu mencari orang lain yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak Adam. Kenapa? Ya cukup diri Anda aja yang berbicara dengan diri Anda di depan cermin. Karena Anda mengatakan, iman Anda menyatakan, ya, konsep iman Anda mengatakan Yesus itu adalah anak Allah yang adalah Allah itu sendiri. Berarti dengan sendirinya Anda mengakui Yesus itu bukan anak Adam. Karena Anda mengatakan, iman Anda mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, artinya buat apa orang lain untuk Anda cerca yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak Adam? Cukup Anda ngobrol, bicara dengan diri Anda. Sehatkah Anda yang mengimani Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia? Coba. Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berarti dia bukan anak Adam. Karena yang disebut anak Adam itu adalah anak manusia 100%. Nah, sekarang kembali kepada Anda. Yesus Anda akui 100% manusia, atau dia adalah Allah itu sendiri? Nah, Anda butuh kaca untuk bercermin. Jadi nggak perlu orang lain. Tapi kalau Anda pingin kali saya pertemukan dengan orang yang tersebut, oke. Nanti lihat aja konten saya. Di situ banyak pendebat dari Kristen yang mengakui Yesus itu bukan manusia. Artinya kalau Yesus bukan manusia, berarti dia bukan keturunan Adam. Nah, kalau Anda akui sebagai keturunan Adam, berarti Anda sakit. Ada yang tidak beres dengan Anda. Kalau Yesus adalah keturunan Adam, berarti otomatis dia adalah manusia. Berarti benar, Anda menyembah manusia. Seperti itu untuk sementara. Silakan, Adinda. Masya Allah, terima kasih Gurunda Zuma. Jadi kita bisa mengambil suatu poin di mana premis yang diutarakan Luis Prastio itu ternyata bentrok dengan keyakinan yang diimani oleh Luis Prastio. Nah, sebelum ke Penatua Translator, saya sapa dulu Bro Rikat ya. Shalom, selamat malam Bro Rikat. Salam, selamat malam senior-seniorku. Oke, Ya, standby malam. dulu Bro Rikat. Silakan Penatua Translator. Ya, thank you. Ini aku pertegas ya. Itu tadi siapa namanya? Woi, Mukidi Prasetyo. Begini Mukidi. Yang Gurunda bahas itu mengenai ada seseorang yang menyatakan bahwasanya Yesus bukan keturunan Adam, dari kaum lu sendiri. Terus apa yang tadi Penatua bilang? Tritung sini kalau nggak Takia Korintus pembelokan narasi. Jatuhnya kemana tadi yang dibilang sama si Mukidi ini? Takia Korintus gitu. Kalau misalnya berbeda pendapat dengan dirinya, maka orang ini bukan Tritungs. Orang ini adalah abal-abal. Nah, ini kelakuannya Tritungs nih. Bertakia gitu. Di depan kamera bisa dia membidat-bidatkan, tapi nanti di belakang minta maaf. Nanti di belakang maksudnya bukan begitu. Halah. Yang kayak gini-gini mau disodorin ke muslim. Terima aja kenyataan kalau misalnya ada pendeta yang berbicara begitu, Tritungs. Terima aja. Nggak usah kesal kepada muslim. Kami tahu ketika kebenaran yang nyampaikan adalah muslim, maka kalian jatuhnya sakit hati, tidak menerima. Kebanyakan kalian begitu. Cuman ya, inilah gunanya agama penyempurna Islam. Selamat datang di kebenaran. Makanya kami disebut penyempurna gitu. Karena kalau misalnya datang di awal, maka kami jadinya purwarupa, bukan penyempurna. Kalian datang pertengahan, sok-sok penyempurna. Sok-sok penyempurna kalian itu. Padahal Yesus sendiri udah ngomong bahwasanya masih banyak yang belum bisa aku sampaikan. Iyalah, Tuhan cuma 3 tahun turun ke bumi. Ngapain? Harusnya turun ke bumi abadi tuh. Jalani semua profesi.
Harusnya begitu. Tapi kita balik lagi ke topik. Itu yang pertama ya. Lu bertakia Korintus karena menganggap sesuatu bertentangan dengan lu itu, maka bukan tritungs atau abal-abal. Terus yang kedua nih. Yang kedua, lu kalau misalnya main nasab-nasaban di Biblos, aduh itu bunuh diri namanya. Karena semua nasab yang diambil di dalam Biblos itu dari bapak, keturunan bapak. Sama seperti keimanan Yahudi, bahwasanya yang namanya nasab atau hak-hak kesulungan atau hak-hak waris dari kesukuan itu datangnya dari bapak tritungs. Sekarang Yesus ini bapaknya siapa? Bapaknya siapa Yesus ini? Apa Adam ini melahirkan Allah, terus Allah melahirkan Yesus? Kan nggak begitu. Pasti nggak mau kalian terima kayak gitu kan? Makanya keblinger kalian itu. Ini Yahudi sendiri menyatakan, Yevamot 46a ayat 16, Kidusin 75b ayat 5, Nidah 56b ayat 13. Kalau misalnya ini anak jatuhnya mamzer atau haram secara Yahudi, maka nasabnya jatuh kepada siapa? Kepada ibunya. Itulah kenapa di Markus 6 ayat 3, Yesus ini anak Maria. Atau Yesus tes Huios Maria. Nah gitu-gitulah bahasanya. Kenapa? Ya karena Yahudi menganggap Yesus ini mamzer. Jedor. Enak nggak? Yahudi yang ngomong kayak gitu, bukan Muslim. Muslim mengklarifikasi bahwa Yesus bukan. Tapi posisinya Yesus ini mamzer. Sehingga kalau misalnya kita bentrokan, kita adukan kepada Biblos, ya nyata sudah. Karena Yesus di awal ini dinasabkan kepada Maria. Yahudi tidak mengenal adopsi, Semitik tidak mengenal adopsi. Jadi kalian Tritunggal cabang Melayu jangan bertakia. Bilang Yesus ini adalah anak adopsinya atau anak angkatnya Yusuf gitu. Sehingga mau dibawa kemanapun ya lu gagal, nggak bisa dibantah. Guru Nazuma sudah bilang kayak begitu, ya begitu jadinya. Kalau misalnya lu mencoba bertele-tele, berapologetika, makin hancur, makin bubuk. Contohnya ya ini, lu bawa nasab gitu kan, nasabnya cowok semua harusnya ke atas. Lah ini kok ada nongol cewek satu. Lu ngacak-ngacak kebudayaan orang ya jangan segitunya loh. Jangan segitunya dong, bikin malu namanya yang kayak gitu-gitu. Gitu ya mungkin ya. Ini pesan aja sih, terima aja kenyataan, terus let it go, move on, bahas yang lain. Jangan mencoba ngebantah kalau Muslim udah memberikan sebuah presentasi mengenai kebenaran itu sendiri. Begitu Tritung. Lanjut Pak Pendeta. Selamat datang di kebenaran. Lupa itu tadi. Oh iya, ya udah. Buar, nah itunya aja deh. Oke, ya betul ya yang disampaikan oleh Pendeta Turin Slayer, dan saya ingin menambahkan sedikit bahwa di dalam bilangan 1 ayat 18 bahwa kalau kita mengkaji silsilah seseorang Bani Israel itu harus dari ayahnya doang. Di situ di dalam English versinya itu dikatakan by the house of their father. Jadi keturunan ayahnya. Kalau ada keturunan perempuan nanti diambil dan dicomot sebagai silsilah itu seperti yang dikatakan Pendeta Turin Slayer di dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah mamzer. Apa artinya mamzer, Pendeta? Ngeri-ngeri sedap soalnya. Anak haram. Luar, meledak gak lu Tritung? Jadi kita di sini hanya mengeksplorasi data-data yang ada, lalu kita tampilkan ke khalayak umum. Nanti dikit-dikit, oh deli. Nenek kau kiper kalau kata Guru Nazuma. Nah sebelum kita putar kembali dan atau bertransisi, saya kasihkan Bro Rikat nih, dan saya memberikan pertanyaan yang relevan tentunya dengan apa yang disampaikan Luis Prastio. Yesus itu anak Allah atau anak Adam? Bro Rikat, silakan. Boleh ya. Saya senang nih kalau ditanya gini. Oke. Menurut saya Yesus itu anak Allah yang saya tahu. Saya nggak tahu dia anak Adam atau bukan ya. Seperti itu jawaban saya. Anak Allah ya, dan bukan anak Adam ya. Iya, beda lagi jadi. Wah, ini ya Luis Prastio. Jadi bukan hanya 3 orang Muslim yang mengantitesis argumen kau, tapi Bro Rikat yang dimana dia juga orang Kristen juga mengatakan bahwa Adam itu bukanlah, bahwa Yesus itu bukanlah anak Adam, melainkan anak Allah, gitu ya. Nah, mungkin kita putarkan lagi atau Gurunda ada tambahan? Ya, itu makanya aku bilang tadi bahwa saudara Lous,
siapa? Lois. Oh, susah kali namanya. Itu nggak usah mau dipertemukan dengan orang yang mengatakan Yesus itu bukan anak Adam. Nggak perlu. Cukup ambil kaca, ngomong di depan cermin, sampaikan sama yang di cermin itu bahwa you yang mengatakan Yesus itu bukan anak Adam. Karena you mengakui Yesus itu sebagai anak Allah. Gitu loh. Itu aja dulu. Nah, kalau misalnya ingin dipertemukan, banyak orang yang mengatakan Yesus itu bukan anak Adam, tapi anak Allah atau anak Allah menurut teman Kristen. Lanjut. Lanjut, Adinda. Oke, terima kasih Gurunda. Kita putarkan lagi ya. Kemudian statement ngawur dari Pak Zuma ini yang kedua adalah beliau mengatakan bahwa tidak ada disebutkan bahwa Yesus adalah anak Tuhan atau anak Allah. Lalu tidak ada satupun dalil yang mereka mengatakan bahwa Yesus itu mengajarkan kalau dirinya itu adalah anak Tuhan. Nah, ini jelas tuduhan yang sembarang, sangat-sangat sembarang yang dilontarkan oleh Pak Zuma ini. Kenapa? Karena di dalam Alkitab banyak banget dituliskan bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Salah satunya dalam Lukas 3:38 kan, dikatakan di situ anak Adam dan bahkan dikatakan anak Allah. Kalau berbicara mengenai anak Allah, jangan teman-teman berpikir bahwa Allah punya anak. Allah berhubungan badan dengan manusia, kemudian lahirlah Yesus. Saya ulang-ulang terus ini karena susah mengerti ya. Ngerti, kok bisa susah banget untuk ngertiin ini. Nah, kalau konsep Zeus kawin sama manusia, timbullah Hercules, itu terjadi hubungan, ya, hubungan suami istri. Tapi anak Allah dimaksud di sini adalah Allah yang jadi manusia. Saya jelaskan ulang-ulang ini kenapa nggak bisa ngerti ya. Ya karena sulit orang untuk memahami Alkitab. Bukan mau belajar Alkitab, cuman mau cari yang nggak ada dalam Alkitab. Ya, ini gampang banget membantainya dan tentunya Gurunda Zuma sudah tidak sabar membenturkan kepala Luis Prasetyo secara argumentatif berdasarkan data. Tafadhol Gurunda. Nah, itu tadi kan udah aku bilang. Saudara Luis ini tidak perlu kita pertemukan. Dia cukup bicara sendiri depan cermin. Tadi dia mengatakan dia adalah anak Allah, yang Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Terus bagaimana mungkin kemudian dikatakan sebagai anak Adam? Lalu bagaimana mungkin kemudian anak Adam disebut sebagai Allah? Kan lucu orang ini. Harusnya dia itu ngaca gitu loh. Dia harusnya ngomong depan cermin. Luis yang satu mengatakan Yesus itu adalah anak Adam. Luis yang satu harus mengatakan Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Kalau dia mau mengatakan bahwa Adam memiliki keturunan, ya, punya silsilah, yang mana cucunya kelak disebut dengan nama Yesus, gugurlah dia yang mengatakan bahwa Allah sendiri yang menjadi manusia. Kenapa ternyata yang menjadi manusia itu adalah keturunan Adam? Yang salah sebenarnya dia, nih orang butuh obat dia, gitu loh. Saya pingin ketemu dengan pendeta, dengan orang ya yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan keturunan Adam. Loh, dia sendiri yang mengatakan Allah menjadi manusia. Gimana tuh? Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sementara keturunan Adam pasti manusia dan Allah sudah pasti bukan manusia. Ya, Allah bukan manusia dan anak manusia. Lah ini dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Itu gimana ceritanya? Yesus adalah Allah itu sendiri. Tetapi ketika kita mengatakan Yesus itu, ada pendeta yang mengatakan Yesus bukan anak Adam, dia marah. Harusnya dia mendukung. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri mustahil dia adalah keturunan manusia. Kan gitu ceritanya. Nah, tadi dia menjelaskan, bukan seperti Hellenisme, Stoa kata dia. Hellenisme dewa datang menghamili seorang perempuan terus kemudian lahir anaknya. Loh, tapi faktanya dia mengaku Yesus anak manusia, ngaku juga Yesus adalah anak Allah. Berarti sebenarnya dia ini adalah Hellenisme Stoa. Dia Hellenisme ini ceritanya kan. Udah jelas sekali kan. Yesus bukan manusia.
Tapi Yesus adalah keturunan Adam. Cuman Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Gimana logikanya orang ini? Dia butuh cermin. Dia harus ngomong sama cermin itu sendiri. Silakan dilanjut. Hayo. Ya, tafadhol. Ya, apa yang dikatakan Gunda Zuma, tentu saya di sini setuju karena sejarah para filsuf-filsuf Yunani Athena sendiri itu juga mengemukakan sebuah konsep yang tentunya konsep itu ya bisa dikatakan ditambal sulam oleh gereja, dan ini fakta. Seperti Plato mengumandangkan bahwa konsep tiga God tetapi yang satu, yang di situ ada God Bapa yang Plato sebut the demiurge, terus ada God Anak, yang nanti yang ketiga juga ada God Roh yang memiliki sifat feminin. Lalu kalau kita bertanya kepada Kristen, Kristen punya God Bapa enggak? Punya. Kristen punya God Anak enggak? Punya. Terus Kristen punya God Roh enggak? Punya. Lah, lalu apa yang dikumandangkan Plato ketika dia berbicara tentang teologi? Apakah Plato mengumandangkan kepada para umat pagan dia punya God Bapa? Punya. Apakah dia punya God Anak? Punya. Apakah dia punya God Roh? Punya. Lalu apa bedanya sama Tritung? Apa bedanya dengan Helenisme Stoa? Jadi tolonglah Luis Prastio, sebelum kau Manjalita Luis Prastio, membuka mulutmu, berbicara mengenai keilmuan atau mencoba membantah argumen orang, tolong isi kepalamu dengan literasi, jangan dengan tai kalau kata sang debater. Nah, silakan Penatua Turin Slayer. Pertama gini ya, yang mesti dipahami oleh Mukidi ini, kalian tuh ngobrol nih dengan Muslim loh. Kami ini khatam baca Biblos kalian, baik yang terjemahan, Greek, Hebrew, atau Aramaik bahkan. Terus yang mesti kalian pahami ya, Tritunggal Cabang Melayu, bedain anak Tuhan dan anak Allah di Biblos kalian sendiri. Yang disebut anak Tuhan itu hanya dua, itu Salomo dan juga David. Ayatnya di mana? Itu ada di Mazmur 2 ayat 7 dan juga 2 Tawarik 7 ayat 14. Langsung tuh Yotve-Vave-nya sendiri yang ngomong. Ada Yesus dibilang kayak gitu sama Yotve-Vave. Ngobrol aja nggak pernah kejadian, padahal itu gospel ada 4. Nggak pernah tuh Tuhan ngobrol langsung sama Yesus. Mau bilang Yesus itu firman, alah. Yesus aja bawa firmannya Bapa tuh, Yohanes 8 ayat berapa? Yohanes 8 ayat 14. Terus Yesus juga punya firman sendiri, jadi nggak usah bertakia lah kalau misalnya Yesus adalah firmannya Bapa, jadi nggak perlu ngobrol. Kami perlu bukti bahwa Yesus ini sama seperti nabi-nabi lainnya ngobrol dengan Bapa gitu, difirmankan oleh Bapa gitu. Karena Yesus mengatakan firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka. Ya masa Yesusmu telah Yesus sampaikan kepada mereka, kan logikanya ambruk kalau kayak begitu. Nah itu ya yang pertama, anak Tuhan, anak Allah itu beda. Terus anak Allah itu apa sih? Anak Allah itu orang-orang yang membawa damai, orang-orang yang percaya. Nah, Yesus disebut anak Allah oleh orang-orang lain kan, bukan Yesus sendiri yang ngomong. Maka Yesus bagian dari orang-orang yang percaya. Kepada siapa? Kepada Yohanes 17 ayat 3. Jedwar, selamat datang di kebenaran. Yesus bagian dari orang-orang yang mempercayai bahwa hanya ada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Dan Yesus pun membawa damai, sehingga Yesus disebut anak Allah gitu. Kata orang-orang ya, bukan kata Yesus sekali lagi. Terus yang ketiga adalah kami Muslim nggak peduli itu Tuhan lu beranaknya kayak gimana caranya. Mau bersetubuh kayak cangkok kayak apapun itu, Tuhan lu punya anak. Jangan dibantah ini, jangan kalian belokkan bersetubuh atau gimana. Kita nggak peduli. Tuhan lu punya anak, itu intinya yang kita bahas. Tuhan lu punya anak. Nah, terus Tuhan lu punya istri, ini juga nggak bisa dibantah. Karena Hosea 2 ayat 2, Tuhan lu memang beristri. Yang kemudian cerai karena istrinya berzina. Ya, gitulah ceritanya. Ya, terima kenyataannya. Kami hanya menyampaikan apa yang tertulis. Kalian nggak terima, ya lu bakar aja ayat-ayatnya. Gitu, Tritung. Kita nggak pernah membahas Tuhan kalian itu beranak karena bersetubuh, nggak pernah. Kita nggak peduli ke sana. Jadi jangan bawakan narasi-narasi yang membelokkan faktual yang ada gitu. Tuhan kalian beranak, titik. Terima kenyataan itu. Nah, itulah yang kita bahas. Ini anak Tuhan ini adalah memang punyanya pagan. Pagan pun begitu.
anak beranak, ada yang bersetubuh, ada yang tidak dengan cara bersetubuh, ada yang langsung lahir lalu disebut anak gitu, kayak misalnya si apa Dewa Kanaanit ya, Dewa Kanaanit si El ini kan itu punya anak-anak tuh dia nyiptain gitu kan. Nah itu tuh anak-anak itu tuh jadi nggak perlu bersetubuh. Yang jelas Tuhan punya anak adalah budaya dari pada politeisme, dan Tritunggal is the worst form of polytheism itself. Selamat datang di kebenaran. 3 poin itu lu bawa mimpi Mukidi. Mukidi, Luis, lu bawa mimpi itu. Silahkan dilanjut. Oke, Penatua, I agree with you ya. Aku ingin mencoba menambahkan apa yang disampaikan Penatua. Yesus ini firman, tapi kok menerima firman? Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, segala firman yang engkau sampaikan kepada firman lah. Kan ku ini kan Yesus. Yesus itu firman. Kalau kunya aku ganti firman boleh tidak? Ya boleh menurut kacamata Kristen. Jadi segala firman yang engkau sampaikan kepada firman telah kusampaikan dan mereka telah mendengar. Mereka tahu benar-benar bahwa firman datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus firman. Firman menyampaikan firman. Wah, ini kan suatu kekonyolan yang sangat absurditas ya para sahabat. Nah, lalu yang dikatakan Penatua dengan fakta dan data yang akurat itu soal mengkonfirmasi apa yang dikatakan filosof asal Prancis ya. Feeling fact doesn't care about your feeling. Jadi fakta itu tidak memperdulikan apa itu yang ada di dalam perasaanmu. Mungkin kurang lebih begitu ya. Jadi saya ini lagi terbawa apa ya, terinfluen Guru Dazuma nyanyi, jadi saya ikut nyanyi tadi, bacakan ayatnya. Untung tidak Yeskiel 23 ya yang kunyanyikan para sahabat. Nah mungkin silakan Bro Rikat. Mantap, mantap, mantap. Boleh. Dan saya pun setuju dengan pendapat kalian. Tenang saja. Saya ini netral. Tidak pro atau kontra. Tapi saya netral. Apapun yang kalian suka dan senangi, apapun yang mau kalian ucapkan, boleh, tenang saja. Saya mendukung Richard ya. Boleh dilanjut? Atau mau bertanya ke saya? Wah, minta ditanya nih. Ada yang mau tanya? Saya boleh dong bertanya? Kan minta ditanya ya. Alhamdulillah, boleh. Baik. Ketika dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, ini kan nyata ya bahwa Yesus itu adalah anak manusia. Ungkapan anak Allah itu dalam arti yang sesungguhnya atau itu adalah hanya merupakan sebuah majas, ya, metafora atau hiperbola gitu. Menurut saudara saya ini gimana? Oke, ini menurut Richard ya, bukan Ya, menurut oten-oten atau kafir lainnya ya. Ini menurut otennya Richard. siap. Oke. Yang saya mengerti tentang anak Allah itu bahwa dia spesial diutus pakai telur 5 berarti. Pakai daging banyak, dia spesial diutus untuk manusia yang kotor seperti saya ini. Yang banyak dosanya untuk saya. Dan dia diutus oleh Allah Bapa itu sendiri karena saya tidak mengenal Allah itu. Saya tidak dapat melihat Allah itu dan saya nggak tahu banyak tentang Allah si pencipta itu. Nah, melalui yang diutus ini Yesus, barulah saya bisa melihat, barulah saya bisa mengerti, barulah saya bisa tahu sedikit dan banyak tentang Allah itu melalui yang diutus ini Yesus untuk bertemu saya seperti itu anak Allah yang saya pahami. Monggo. Berarti ketika datang Yesus itu disebut sebagai anak Allah, dia hanya datang memperkenalkan si Bapa dalam arti kata pencipta, dia tidak memperkenalkan si anak sebagai pencipta itu sendiri. Bukan begitu? Halo?
Yesus datang Ya, memperkenalkan silakan, Rika. Yesus datang memperkenalkan dirinya sebagai utusan Sang Bapa. Dalam arti kata, ulasan daripada pengajaran Yesus tidak mengajarkan kalau dirinya adalah Bapa itu sendiri. Tetapi ada esensi lain di luar sana yang telah mengutus Yesus yang memiliki ya otoritas tertinggi antara dia dengan sang pengutus. Benarkah demikian? Begini tepat kronologinya. Ketika saya tidak mengenal Allah dan Yesus itu, nah Yesus itu datang, tolong saya. Kemudian saya bertanya, kamu siapa? Kok mau tolong saya? Oh, saya Yesus. Saya diutus Bapa saya untuk menolong kamu, Richard. Terus saya tanya, Bapakmu itu siapa? Bapakku itu Allah yang mengutus aku, yang menciptakan semua ini. Oh, saya tidak kenal Bapakmu. Tapi ketika Anda, Yesus, menolong saya mau mengenal kamu, Yesus. Seperti itu kronologi tepatnya. Nah, Berarti tetap kan Oke, lanjut. kemudian kan saya bertanya, berarti bukan Yesus yang menciptakan, tapi dia bilang Bapaknya yang menciptakan semua ini. Tapi dengan melalui saya, Yesus, kamu bisa tahu Richard tentang Bapa itu seperti apa. Nah, jadi Yesus itu jembatan Oke. hubungan saya dan Bapa itu. Oke. Berarti ketika saudara saya mengatakan melalui Yesus orang mengenal Allah, ketika mengenal Bapa, ya, saya katakan Bapa, yang dikenal di situ adalah bukan Yesus. Tetapi esensi lain di luar Yesus, bukan Yesus yang adalah anak manusia, anak Maria yang dibunuh dan seterusnya. Tetapi Yesus ketika datang menjelaskan kepada saudara bahwa Bapa itu adalah esensi di luar daripada aku sebagai utusan. Aku hanya utusan dan ada esensi lain di luar aku yang adalah pengutus. Atau ketika ketika Anda mengenal Allah, ternyata yang muncul kemudian adalah Allah sama dengan Yesus itu sendiri. Betulkah demikian? Tidak. Jadi Oke. Berarti beda. Iya, jadi ketika saya bertemu Yesus, kan saya bertanya, Yesus, kamu ngapain tolong saya? Kan saya nggak kenal kamu. Terus jawab Yesus, saya menolong kamu karena saya diutus Bapa saya di sana. Siapa Bapamu itu? Oh, Bapakku yang ciptain ini semua, Richard. Oh, saya kan nggak kenal Bapakmu. Saya kenal kamu, Yesus, karena kamu mau turun untuk saya. Akhirnya saya mau kenal si Yesus itu. Seperti itu contohnya. Oke. Jadi poinnya kemudian yang terpenting kesimpulannya adalah ketika Yesus memperkenalkan si Bapa, dia memperkenalkan pribadi lain. Dia tidak sedang memperkenalkan dirinya. Dia memperkenalkan dirinya hanya sebagai pemberi pengajaran seperti ini loh Bapa itu sendiri. Dan di situ Yesus tidak pernah mengajarkan kalau dirinya adalah Bapa itu sendiri. Mungkin bisa dilanjut videonya atau ada yang mau menanggapin? Oke, siap Gurunda. Kita mungkin akan lanjut videonya. Sebelum itu hamba sapa dulu para rekan-rekan yang baru hadir, yakni ada Bro Aco, Bro Dengturu, Bro Adrian, dan my Bro Ustadz Unggul, Coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut videonya, standby lagi. Oke, standby dulu kita ya. Kita putarkan lagi nih Manjalita Luis Prastio yang mencoba mengcounter Gurunda Zuma ya, tentunya. Kitab. Sekali lagi saya katakan, tidak hanya Lukas yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, tapi ada beberapa pribadi, beberapa orang yang mengatakan hal demikian. Mari kita akan lihat satu persatu. Matius 8:29 dikatakan, dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Di sini iblis yang mengatakan dan mereka takut karena ketemu Yesus dan mereka mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini setan aja tahu gitu loh.
Masa ini manusia yang seharusnya lebih beres daripada setan? Goblok Luis, kan ini yang disampaikan guru Unda di video fullnya. Yang pertama kali mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah adalah setan. Goblok nih Luis. Malah dia membenarkan apa yang dikatakan guru Unda Zuma. Gimana ini, lucu banget ini. Iya, jadi ini saya katakan gini, bahwa yang menyampaikan pesan, ya, yang menyampaikan pesan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, ya, itu adalah iblis, kan gitu. Dan dia iakan, dia lantas membacakan dalilnya, karena memang dalil-dalil pendukungnya banyak, gitu loh. Matius 4 ayat 6, Lukas 4 ayat 3, Matius 4 ayat 3, Matius 8 ayat 29, Markus 3 ayat 11, Markus 5 ayat 7, Lukas 8 ayat 28, Lukas 4 ayat 9, dan seterusnya. Di situ iblis yang memberikan pesan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah sekarang ketika si Louis ini mengatakan bahwa iblis pun mengajarkan, iblis aja tahu, kok kalian tidak tahu? Justru inilah yang ingin iblis ini sampaikan, agar manusia menuhankan manusia, agar manusia menyembah sosok yang dianggap sebagai Allah itu sendiri. Nah, tidak ada bedanya dengan ajaran Helenisme. Kan seperti itu yang mengajarkan iblis, yang menyampaikan pesan iblis. Yang iblis inginkan adalah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Iblis menginginkan supaya kita itu terjerumus dengan apa? Dengan menyembah ilah lain selain daripada Allah. Itu pesannya dan diaminkan oleh si Louis. Berarti iblis berhasil menjerumuskan dia. Di dalam Keluaran 20 ayat 3, Ulangan 5 ayat 7, di situ sangat jelas dikatakan, janganlah kamu mengadakan Tuhan selain aku. Di situ belum ada Yesus. Maria pun belum ada ketika dalil ini diucapkan, difirmankan. Allah memfirmankan dalil ini kepada Musa. Di situ belum ada Maria. Belum ada Yesus sebagai manusia, belum ada sembahan lain berupa manusia yang kemudian dikenal dengan sebutan anak Allah. Belum ada. Sehingga Allah mengatakan, jangan kamu mengadakan Tuhan lain selain aku. Louis justru mengiyakan ajaran iblis, pesan iblis yang mengatakan Allah punya anak. Tapi di sisi lain dia mengatakan, bodoh orang pendeta yang mengatakan Yesus bukan keturunan Adam. Nah sekarang, kalau Yesus yang keturunan Adam itu adalah Allah itu sendiri, pertanyaannya kemudian adalah, apakah Bapa atau Allah yang berfirman di dalam Ulangan 5 ayat 7 dan juga Keluaran 20 ayat 3 itu adalah anaknya Adam, keturunan Adam, sesuai yang ada di dalam Lukas 3 ayat 28 kata dia, 23 kata dia. Ya, di situ diterangkan di dalam Lukas 3 ayat 23 bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf, anak Eli. Dan kalau kita lanjutkan dalilnya sampai kepada dalil terakhir ayat 38, di situ dikatakan anak Enos, anak Set, anak Adam, dan anak Allah. Nah, sekarang kalau dia katakan bahwa salah orang yang mengatakan Yesus itu bukan anak Adam, lalu kemudian Allah mengatakan, jangan kau mengadakan sembahan lain selain aku, karena tidak ada yang sama seperti aku. Aku bukan anak manusia dan anak manusia, bukan manusia dan anak manusia. Tidak ada yang sama seperti aku, baik di langit maupun di bumi. Maka dengan kata lain, dia telah melanggar apa yang difirmankan oleh Allah di dalam kitabnya Bani Israel, Keluaran 20 ayat 3, kemudian Ulangan 5 ayat 7, jangan ada ilah lain, jangan ada sembahan lain selain daripada aku. Nah, dia telah membentuk anak Maria dengan alasan iblis aja mengajarkan kalau Yesus itu adalah anak Allah. Nah, emang kenapa kalau Yesus itu anak Allah? Sementara orang Yahudi, anak Allah itu adalah orang yang saleh, orang yang dekat kepada Allah, orang yang taat kepada Allah. Bahkan di dalam kitabnya mereka sendiri, Adam juga disebut sebagai anak Allah. Banyak oknum yang disebut sebagai anak Allah. Orang-orang yang lahir kembali imannya di dalam kitab Lukas juga disebut sebagai anak Allah. Kaum atau umat pilihan itu juga disebut sebagai anak Allah. Lalu orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Allah itu juga disebut sebagai anak Allah. Lantas kemudian,
Kalau semua yang dikatakan anak Allah itu sama dengan Allah, berarti berapa banyak Tuhannya gitu loh. Jadi Louis ini nggak butuh orang untuk berdebat, di mana ada orang yang mengatakan Yesus bukan anak Adam, tetapi Yesus adalah anak Allah. Kenapa? Karena dia sendiri mengatakan Yesus adalah anak Adam dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Gila nggak nih? Di sisi lain dia katakan Yesus adalah anak Adam, di sisi lain dia mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Berarti Adam memiliki keturunan Tuhan. Coba. Ini nalar mana yang bisa terima? Makanya sering saya katakan bahwa ketika kita berdialog dengan orang Kristen, dia menurunkan derajat kita menjadi makhluk yang meninggalkan akal dan logika. Baru bisa nyambung. Kalau kita masih menggunakan logika, masih menggunakan akal, tidak akan pernah bisa nyambung. Kenapa? Teman-teman Kristen ketika mendudukkan Yesus sebagai Bapa atau Allah itu sendiri, kudu wajib meninggalkan akal sehatnya. Ini contohnya. Coba tunjukkan kalau Bang Suma pingin saya berdialog dengan orang yang mengatakan Yesus itu bukan anak Adam. Loh, dia sendiri yang mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Berarti dengan kata lain, dia mengakui Yesus itu bukan anak Adam. Karena tidak mungkin pencipta alam semesta ini anak Adam. Kan gitu. Sederhana sih sebenarnya. Jadi, ya itu tadi dia mencoba untuk berasumsi, meninggalkan dan menabrak dalil-dalil yang ada di kitabnya sendiri. Silakan dilanjut. Makasih. Masya Allah, terima kasih Gurunda Zuma. Nah, mungkin saya akan terang ke sisi kepada para sahabat yang baru hadir di sini. Silahkan Pak DG Tutuh. Tadi kayaknya mau bicara. Jimat saja, step by step. Coba lucu Ban Suma tadi, jadi saya ketawa. Oke, dilanjut saya nyimak. Oke, silakan Ustadz Unggul, tafadhol. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendetaku Abednego, Gurunda Zuma, Bang Aco, Bang Tutu, Mai Penatua Triune Slayer dan Bang Ardian serta Iwan Villa di live chat ya. Ini Louis Prasetyo itu kalau nggak salah ya, kan berguru kepada Gracia Pelo. Gracia Pelo berguru ujung-ujungnya juga ke Hatun J. Smith dan Christian Penipu atau CP ya. Jadi pada tersesat semuanya ketika memberikan pengajaran. Jadi kalau menanggapi secuplik dari video tadi ya, nah ini ada keganjilan selain dijelaskan tadi oleh Gurunda Zuma bahwa yang disebut anak Allah itu banyak ya, bukan cuma Yesus. Cuma orang-orang sebelum adanya perjanjian baru mereka tidak goblok menyembah anak-anak Allah ya. Bahkan di definisinya tuh bergeser makna. Kemudian kalau tadi Louis Prasetyo bilang bahwa iblis saja tahu gitu loh ya, artinya apa? Kalau Tuhan masa bisa dicobai iblis, ditenteng-tenteng ke bait Allah, kan begitu ya. Jadi penjelasan ini dia kebingungan antara dogma dengan akal. Mengutip atau mengquote dari Gurunda Zuma, ketika dogma semata yang dipegang, maka matilah akal. Standby lagi. Ya, terima kasih Ustadz Unggul ya. Betul sekali apa yang dikatakan Ustadz Unggul. Ketika kalian menjadi Kristen, kalian itu di sisi yang bersamaan, dalam waktu yang bersamaan itu tidak akan menjadi orang yang berakal. Seorang sejarawan sekaligus mantan pastor Katolik juga mengatakan itu, yakni Edward Gibbon, menjadi orang Kristen sekaligus menjadi orang yang berakal itu adalah hal yang mustahil. Nah, silakan Pak Aco Arianto. Ya, silakan Pak Aco. Mungkin Pak Ardian, silakan. Oh, lagi. Ya ada koneksi. Silakan Penatua Turun Slayer. Tafadhol. Iya, terima kasih waktunya. Nah, ini ya balik lagi ya. Ini mereka ini bunuh diri gitu. Mereka ini bunuh diri kalau misalnya ngebahas Gurunda Zuma, lalu kemudian ngebahas mengenai anak Allah gitu.
Karena itu tuh makanan favoritnya Gurunda gitu. Kalau misalnya kalian kenal, itu udah argumentasi mematikannya Gurunda tuh di situ. Aduh, kalian ini malah disebut lagi ayatnya gitu kan. Makin empuk aja ini dimakan sama Gurunda. Jadinya apa coba? Jadinya ya sebuah kabaret Yunani bagi kami gitu. Jadinya lawakan gitu kan. Malah jelas-jelas udah iblis yang ngomong gitu. Islam ini sangat bertentangan dengan iblis. Iblis ngomongnya apa ya kami akan menyelisihinya gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat begitu ya, kita lihat kalau iblis ngomong kayak begitu, yang sepakat sama iblis siapa coba? Ayo. Ya tritung awal. Nggak ada muslim yang sepakat dengan iblis ngomong bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Mau bagaimanapun caranya diperanakan itu Yesus. Kami nggak peduli. Yang kami titik beratkan adalah pertama kalinya disebut anak Allah ini oleh siapa? Iblis. Terima kenyataan itu. Lu terima kenyataan itu, lu bawa mimpi. Itu doang sih. Aku pengen denger dari Gurunda aja nih. Di uppercut-nya kayak gimana nih Gurunda nih. Hal-hal yang biasa terjadi ini nih. Tafadhol Gurunda kami. Siap. Nah, mungkin sebelum ke Gurunda lagi, saya ingin menambahkan sedikit ya, Penatua Throne Slayer ya. Jadi Luis Prastio itu ternyata menabok mulutnya sendiri. Padahal yang disampaikan Gurunda sangat jelas. Kalau kita lihat full videonya, yang pertama kali menyebutkan anak Allah itu adalah setan. Loh, sama Luis Prastio malah dia kan. Wow, ini merupakan suatu keabsurditasan yang ada di isi kepalanya Luis Prastio. Nah, terus Luis Prastio mengatakan, jangan gitu Bang Zuma. Yang disampaikan Bang Zuma itu fakta. Bro Luis ya. Nah, terus kalian mengatakan, oh hanyalah Zeus yang turun punya istri lalu melakukan hubungan sedara, lalu bukan hubungan sedara, hubungan seksual, lalu bigoten anaknya Zeus. Loh, King James mengatakan Allah Bapa itu begotten only son. Oh bukan, son itu hasil daripada begotten. Jadi apa artinya begotten itu? Begotten itu adalah hubungan antara dua sejoli yang nanti plek-plek akan menghasilkan anak, itu begotten. For God so love and he gave begotten only son, karena akan besar kasih Tuhan akan dunia ini, dia memberikan anaknya dari hasil hubungan intim. Yohanes 3 ayat 16 itu versi King James-nya. Ya, bukan versi Pendeta Abednego. Kalau kita terjemahkan secara harfiah. Jadi sebelum mengkritisi Gurunda Zuma, sebelum mengkritisi Islam, kritisi internalmu terlebih dalam. Tapi saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada si Luis Prastio tentunya ya. Loh, kok gitu Goldian? Karena Luis Prastio itu membuat imun saya naik. Sesuai anjuran pemerintah, tetap jaga imun dan kondisikan imun Anda tetap baik. Loh, kok bisa si Luis Prastio itu bikin imun Goldian naik? Karena yang disampaikan Luis Prastio itu yang konon katanya Luis Prastio dan dianggap sebagai bentuk counter attack, tetapi isinya lawakan dan membuat kita tertawa, hanya menari-menari dengan bibir licinnya De Manjalita Luis Prastio. Nah, mungkin silahkan lagi Gurunda Zuma sebelum kita ke Bang Richard lagi. Ini juga sudah masuk. Oke. Jadi dulu tuh pernah saya bercerita nggak kalau saya pernah dialog langsung dengan lulusan S2 teolog. Itu dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Istirahatnya hanya ketika saya pamit sholat aja. Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada saya itu adalah, kenapa saudara Suma tidak makan babi? Itu lucu. Nah ini pelajaran buat si Luis. Jadi saya katakan, saya tidak makan babi, kenapa? Salah satu faktornya adalah di dalam kitabmu dikatakan iblis meminta kepada Yesus agar dia dimasukkan ke dalam kalangan babi. Ya. Iblis meminta kepada Yesus, kata iblis, jika engkau mau mengusir kami, suruhlah kami, iblis ini, pindah ke dalam kawanan babi itu. Lalu apa yang terjadi? Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Nah, apa yang terjadi? Maka iblis ini semua masuk merasuki babi-babi yang ada pada saat itu. Artinya, iblis ini masuk ke dalam babi.
Saya takut kalau saya makan babi, iblis itu masuk ke dalam tubuh saya. Karena iblis masuk ke dalam tubuh babi. Makan babi berarti makan makanan yang di dalamnya ada iblis. Sehingga apa yang menjadi pesan iblis agar manusia bisa mengaminkan dan mengiyakan bahwa Tuhan punya anak, itu bisa jadi terjadi pada diri saya yang makan babi. Di mana babi itu saya tahu. Yesus pernah memasukkan iblis ke dalam kawanan babi. Nah, teman debat saya waktu itu tertawa. Tapi malam ini saya menyaksikan orang yang bernama Louis mengiyakan. Ya, mengiyakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah berdasarkan pengajaran dan penyampaian iblis. Saya curiga nih. Saya curiga itu akibat daripada keseringan makan makanan yang di dalamnya ada iblis. Ini dalil loh. Ini dalil. Jadi kita tidak mengada-ngada. Kenapa Allah mengharamkan babi ya? Secara logika mungkin salah satunya faktornya ini. Ketika diterangkan di dalam Matius 8, bagaimana kemudian iblis minta agar dirinya diusir masuk ke dalam kawanan babi, masuk ke dalam tubuh babi. Nah, yang terjadi kemudian apa? Iblisnya masuk ke dalam tubuh babi. Jadi yang makan babi, yaitu saya katakan bisa jadi iblisnya masih ada di dalam. Sehingga dengan mudah orang ini mengatakan bahwa Allah pencipta alam semesta itu memiliki anak. Nah, kalau dia mengatakan seperti yang dijelaskan dalam videonya, oh kami tidak menjelaskan, kami tidak mengimani seperti Helenisme. Tapi kami mengimani bahwa Allah itu adalah menjelma menjadi manusia. Bukan Allah menghamili manusia kemudian lahir anaknya. Lah faktanya yang lahir adalah manusia bernama Yesus. Faktanya juga Yesus yang lahir sebagai manusia, Anda imani sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Bedanya dengan Helenisme apa? Kira-kira? Tidak ada bedanya. Jadi konsep tentang anak Tuhan itu memang sudah umum dikenal di kalangan penganut Helenisme. Namun dengan makna yang berbeda dengan makna orang-orang Yahudi. Makna dalam arti kata anak Tuhan bagi orang Yahudi itu adalah orang-orang soleh. Orang-orang yang dekat kepada Tuhannya. Orang yang dekat kepada penciptanya. Orang yang taat kepada perintah para nabinya. Orang yang hidup berdasarkan kitab suci daripada para nabi. Sementara teman-teman Kristen yang mereka maksud anak Allah adalah 100% manusia juga dibalut 100% Tuhan. Berarti nggak ada bedanya dengan ajaran Helenisme. Ya, tidak ada bedanya. Bagi sahabat-sahabat Kristen terjadi. Kenapa saya katakan terjadi? Karena yang lahir ini kemudian adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena Yesus diakui adalah manusia, tetapi di dalam dirinya ada roh yang adalah ruh Allah itu sendiri, ruh Bapa itu sendiri. Sehingga mereka mengatakan bahwa yang dilahirkan Maria itu adalah reinkarnasi daripada Bapa yang nuzul menjadi manusia. Helenisme juga begitu, Bo. Tidak ada bedanya dengan Kristen. Tidak ada bedanya. Berbeda dengan kaum Yahudi. Anak Tuhan itu berarti adalah orang yang taat kepada Tuhan. Ya, sehingga Tuhan menyayangi dirinya. Sehingga Tuhan mengasihi dirinya. Maka disebutlah mereka ini adalah anak Tuhan. Nah, kemudian kalau diakui bahwa Yesus itu pernah mengajarkan dirinya sebagai anak Tuhan. Tidak ada di dalam kitab Lukas, Matius, Markus yang mengatakan pengakuan Yesus kalau dirinya itu adalah anak Tuhan atau anak Allah. Hanya ada di dalam kitab Yohanes. Itu pun Yesus tidak pernah mengatakan dirinya, aku anak Tuhan. Tapi Yesus mengatakan dia hanya mengatakan bahwa dia anak Tuhan. Dia tidak pernah mengatakan aku anak Tuhan, tapi dia hanya mengatakan dia anak Tuhan. Itu di dalam Yohanes.
Artinya Yesus seakan-akan menceritakan oknum lain. Dia tidak pernah mengatakan secara langsung, aku ini adalah anak Allah. Tidak pernah. Tetapi dia mengatakan, dia anak Allah atau dia anak Tuhan. Seolah-olah dia menceritakan oknum lain. Sekali lagi saya katakan, di dalam Matius, Markus dan juga Lukas, Yesus tidak pernah ada dituliskan oleh pengarang, Yesus mengaku dia adalah anak Allah. Tidak ada itu. Cuma di Yohanes, itu pun di Yohanes Yesus mengatakan dia, tidak mengatakan aku. Nah, yang paling banyak mengajarkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, itu adalah iblis. Seperti yang saya terangkan tadi, para sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya itu tidak memfitnah, saya tidak menghujat, dalilnya ada dan sudah diaminkan oleh Lius. Ya. Matius 4 ayat 3, Matius 4 ayat 6, Lukas 4 ayat 3, Lukas 4 ayat 9, Lukas 4 ayat 41, Matius 8 ayat 29, Markus 3 ayat 11, Markus 5 ayat 7, Lukas 8 ayat 28. Semua itu ajarannya adalah iblis menyampaikan pesan kalau Yesus itu adalah anak Allah. Bagaimana dengan Yesus? Yesus mengajarkan dirinya adalah anak manusia. Nah, sekarang teman-teman Kristen ikut mana? Ikut mana teman-teman Kristen ini? Yesus menyebut dirinya di dalam kitab Markus 14 kali. Di dalam kitab Lukas 27 kali. Di dalam Matius dia sebut dirinya 30 kali. Di dalam Yohanes menyebut dirinya 14 kali. Menyebut apa? Menyebut dirinya sebagai anak manusia. Iblis versus Yesus. Iblis, Yesus anak Allah. Engkau anak Allah. Yesus, aku anak manusia. Sekarang siapa yang teman-teman Kristen imani? Penyampaian iblis atau penyampaian Yesus itu sendiri? Sekali lagi saya katakan, Matius 30 kali Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Itu. Bahkan ketika kita jeli melihat di dalam Matius 26 ayat 63 sampai ayat 64 atau 65, di situ ketika dia ditanyai oleh seorang imam besar, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, wahai Yesus, apakah engkau adalah Mesias anak Allah atau bukan? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan akan datang di atas awan-awan di langit. Siapa yang mengatakan bahwa dia Mesias? Yesus mengatakan, engkau telah mengatakannya. Tetapi mulai sekarang kata Yesus, sekali lagi, mulai sekarang kata Yesus, berarti di abad pertama. Mulai abad pertama kata Yesus, engkau melihat anak manusia. Jadi kalau ada di abad-abad sekarang yang mengatakan Yesus anak Tuhan, anak Allah, bertentangan dengan Yesus dan dia lebih mengimani perkataan iblis. Demikian sementara, lanjut. Masya Allah, jazakallah khairan katsiron, Guru Ndazuma, di mana telah mengeluarkan ilmunya secara gratis kepada kita semua dan menjelaskan secara komprehensif kepada kita semua, terkhusus kepada Luis Prasetyo ya. Tolong, jadi kalau dengerin sesuatu itu jangan sepotong-potong ya, atau jangan-jangan isi kepala Anda sepotong. Dan tentang makan babi, jadi menurut ilmu medis sekarang, kecerdasan itu juga hasil pengaruh daripada makanan yang dia makan. Misal yang dia makan itu ikan laut, nanti itu akan berimplikasi pada kecerdasannya. Misal yang dimakan itu ya ikan-ikan sungai, protein, terus sayur-sayuran, itu nanti juga berimplikasi ke kecerdasannya. Tetapi kalau yang dimakan babi ya, cacing pitanya banyak. Misal kalau kita lihat sifat babi itu, ada babi cewek 1, terus itu nanti ada babi cewek 10. Itu yang 10 cowoknya itu nggak berantem, tapi satunya itu digengbeng, itu sifat babi. Jadi kecerdasan daripada seseorang itu ternyata itu nanti juga merupakan hasil daripada apa yang dia makan ya, kayak pemakan babi itu. Jadi kita tahu. Jadi kita tidak mendiskreditkan, tapi kita memberikan mungkin sebuah fakta kepada para pemakan babi yang tentunya ketika Anda memakan babi akan memengaruhi isi kepala kalian semua ya. Ini saya sapa dulu yang baru hadir, Evangelis Yonatan Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Evangelis Yonatan Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Ucapinnya kurang greget. Evangelis Yonatan Nandar. Nah, Assalamualaikum begitu benar. Ndazuma.
Assalamualaikum Gurunda Ustadz Unggul rahimahullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suhu, Masya Allah. selamat bergabung. Ya, Waalaikumsalam pendatua dan warahmatullahi. teman-teman. Evangelis Jonathan Nandar. Masya Allah. Iya, monggo lanjut. Oh, waktunya Evangelis Jonathan Nandar Hamasiah Kristus nih. Tafadol. Iya, menanggapi siapa? Luis ya? Iya, ini Manjalita Tante Luis Prastio yang terindikasi ada hubungan secara sedarah dengan Tante Didit Yuli ini kan kemarin. Betul. Ya, pokoknya dua sejoli ini memang beraninya monolog ya. Jadi Luis maupun di Tante Didit Yuli kalau memang gentle gitu kita diskusi, karena jujur saya katakan teman-teman Kristen ini sudah kehilangan amunisi para apologet ya. Kalau di Muslim wasa abrek gitu, bukan karena kita mayoritas ya, bukan, tetapi yang menggeluti dunia apologet atau kristolog ini kan membludak gitu. Nah, dari Kristen ini mulai kocar kacir, mulai kemudian tunggang langgang, saudara. Karena firman Tuhan katakan, saudara, di dalam Al-Quran itu, wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil inal batila kana jahuqa. Ketika kebenaran itu datang, apa itu kebenaran? Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, Al-Islam, itulah kebenaran. Ketika ini datang, maka apa yang batil itu pasti terkalahkan, bukan hanya terkalahkan, lenyap. Dan memang di dalam Islam ini ada salah satu prinsip konsep yang sangat mendasar. Apa itu? Tidak ada paksaan, saudara, di dalam agama Islam itu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Makanya konsep kita itu, prinsip kita itu adalah mewartakan warta-warta kebenaran firman Tuhan sebagaimana Al-Quran nyatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu kan serulah manusia, bukan ajaklah manusia gitu. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Dengan cara apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia dengan penuh kebijaksanaan. Wal mau'idati lil hasanah, dengan pengajaran yang paling baik. Wajadilhum bilatihi ahsan, dan berdiskusilah, berjidalah, berdebatlah dengan cara yang paling baik. Dan cara-cara ini adalah suatu komitmen yang dilakukan oleh apologet Muslim. Saya tidak pernah melihat sejauh ini apologet Muslim ketika berdiskusi menggunakan asumsi dan hujatan ya. Yang saya perhatikan, saya banyak mengambil terutama dari Gurunda Zuma ya. Saya dulu agak alay kalau berdiskusi, tapi saya perhatikan, wah ini Gurunda Zuma kalau ngomong tuh blok. Makanya saya udah perhatikan ya, oh harus kayak gini nih. Makanya sekarang agak keras saya, tapi keras pasti di dalam koridor perdebatan yang tanpa hujat ya. Tetapi mereka, saudara, saya masuk ke room Kristen, udah dipanggil salah, padahal oleh salah seorang pendeta. Harusnya Assalamualaikum, ya kan? Atau kalau dalam bahasa Arab, Assalamualaikum. Ini saya dipanggil apa? Salam Elohim Nandar. Waduh, saya bingung ini. Saya bingung, sekelas pendeta, saudara, memanggil saya Elohim, gitu kan. Harusnya Assalamualaikum menjadi Salam Elohim Nandar. Saya bingung. Sejak kapan saya jadi Tuhan ini kok? Halo, salam atau selamat. Itu ada itu. Iya, betul, Itu bukan fitnah, Gurunda Ustadz Unggul. Ada ini. Dilantik juga jadi Tuhan rupanya. Iya, saya selain Yesus, ternyata saya pun dilantik jadi Tuhan. Dan ini bukan yang menyapa demikian, ini bukan jemaat ini, pendeta yang pernah mengenyam pendidikan teologi, STT, Sekolah Tinggi Teologi. Saya nggak habis pikir, apakah di STT ini tidak pernah diajarkan bahasa asli dari kitab suci? Ya, tidak berbicara kitab suci saja salah. Masa saya dipanggil Salam Elohim? Ini bukan fitnah ya. Ada videonya, coba dilihat di channel saya itu ada. Salam Elohim Nandar. Waduh, Salam Elohim. Artinya apa? Umat Islam ini memang umat original text. Ya,
Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa apapun, original teksnya pasti ada, karena yang disebut Al-Quran itu original teks, bukan terjemahan. Dan yang mendapatkan pahala itu ya Al-Quran, sebagaimana sabda sang ruwaemet, ya, roh kebenaran, ruwaemet, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Yang satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Rasulullah SAW mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun. Nah, inilah keistimewaan Al-Quran yang sudah dijaga tetap asli, kemudian membacanya mendapatkan pahala. Jadi sedikit komentar saja, kalau oten-oten dari Didit Yuli gitu kan, Prasetyo, kalau Anda memang gentle gitu, ini malah ngegosip ya dia. Lebih baik Anda berdiskusi. Nah, boleh dengan Gurunda Juma, boleh dengan saya, boleh dengan siapapun. Ayo kita berargumentasi. Jangan meradinya monolog. Makanya Rudi sang debitur, sang debaters bilang si Luis itu adalah Mr. Unyu-unyu, karena memang lucu dia. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Evangelis Yonatan Nandar ya atas apa yang telah disampaikan. Nah, ini juga sudah datang Masjid YouTube nih. Wah, keren nih Masjid YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Masjid YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh saya sedikit, Adinda? Tafadol, Gurunda. Sedikit sebelum ke teman-teman, ini hanya sebagai pengajaran aja ya, untuk supaya kita mengingatkan kepada sahabat-sahabat, termasuk kepada saudara Luis ya. Terkadang memang orang itu tidak pernah menyadari kalau dia itu gila gitu ya. Tidak ada satupun orang gila yang menyadari dirinya gila. Artinya bahwa ketika Al-Quran itu mengecam bahwa ada segolongan makhluk yang sangat buruk ya dalam pandangan Allah, disebabkan karena mereka tidak pernah beriman dan mereka tidak pernah menyembah kepada penciptanya. Satu hal yang menarik yang tadi saya sampaikan adalah bahwa sangat boleh jadi, ya sangat boleh jadi, sesuai dengan penguat daripada Adinda Goldian tadi. Sangat boleh jadi orang yang mengajarkan menyembah kepada manusia dengan embel-embel doktrin, dengan meninggalkan logika dan akal, itu adalah pengaruh daripada makanannya. Karena kita melihat di dalam dalilnya ada Yesus mengusir iblis, sehingga iblis itu masuk ke dalam babi, sesuai dengan permintaan iblis. Iblis minta agar dia dimasukkan ke dalam babi. Itu satu poin. Lalu kemudian ada segolongan manusia yang melahap babi sampai hari ini. Itu poin harus dicatat baik-baik. Poin kedua, di dalam Markus 5, di situ diterangkan ketika Yesus menyeberangi danau di daerah Gerasa ya, itu kita tidak tahu tapi begitu di dalam dalil yang ada di kitabnya sahabat kita Kristen. Yesus ketika turun dari perahu, datang seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Yesus. Artinya ketika ada orang kerasukan, berarti orang ini kerasukan iblis. Ini tolong disikapi dengan baik, utamanya netizen yang ada di luar sana, supaya ketika nanti ada yang datang ke rumah bawa Indomie atau uang 5.000 rupiah, jangan mau tergiur. Dengarkan saya baik-baik bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Di dalam kitabnya sahabat Kristen, ada orang yang kerasukan iblis datang kepada Yesus. Orang ini sudah sering diikat, dirantai, ya, dirantai, karena dia sering ngamuk gitu loh. Sering dia membuat keonaran.
Dan anehnya, ketika orang ini dirantai, hebatnya dia selalu memutuskan rantai itu. Saking kuatnya iblis yang ada di dalam diri orang tersebut. Nah, kemudian orang ini tuh selalu berkeliaran di pemakaman, di kuburan, teriak-teriak dia. Selalu berteriak di atas bukit, dia teriak. Lantas kemudian dia memukul-mukuli dirinya dengan batu. Apa yang terjadi dengan orang ini ketika dia bertemu dengan Yesus? Ingat Markus 5. Catat, nanti coba Anda lihat di kitab masing-masing. Apa yang terjadi dengan orang ini ketika dia bertemu dengan Yesus? Orang ini kemudian berlari. Berlari kemana? Menghindar ke Yesus? Tidak. Menghindari Yesus? Bukan. Berlari mendekati Yesus. Lalu apa yang dia lakukan orang ini? Iblis ini menyembah Yesus. Itu poinnya. Jadi iblis merasuki orang, lalu kemudian orang ini menyembah Yesus. Ya. Lalu apa pesan iblis ketika dia menyembah Yesus? Dia berteriak dengan keras, para sahabat. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya, kemudian dia katakan, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Nah, karena sebelum itu Yesus teriak itu dulu. Hai roh jahat, keluarlah dari orang ini. Artinya, Yesus lagi berkomunikasi dengan iblis. Berarti yang teriak bahwa Yesus adalah anak Allah adalah iblis. Berarti yang menyembah bukan orang itu, tetapi iblis yang menyembah Yesus. Oke, 2 poin, mudah-mudahan ditangkap. Jadi yang makan babi, hati-hati. Kenapa? Karena ternyata di dalam kitabnya saudara kita Kristen, roh-roh iblis minta supaya dia dimasukkan ke dalam tubuh babi. Itu satu. Kedua, ternyata iblis yang mempraktekkan menyembah Yesus pada masa itu. Kena kan? Ngerti kan maksud saya? Jadi ketika saya mengatakan yang mengajarkan menyeru Allah punya anak adalah iblis, yang mempraktekkan menyembah Yesus adalah iblis. Sempurna kan? Nah, bagaimana dengan Yesus? Apakah dia menyembah dirinya? Apakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Atau Yesus mengajarkan menyembah kepada esensi lain di luar daripada dirinya? Yohanes 4 ayat 22, Yesus memproklamirkan kepada Bani Israel. Apa katanya? Aku menyembah apa yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Artinya ketika Yesus mengaku menyembah, berarti dia adalah penyembah. Siapa yang disembah? Allah. Menyembah Yesus anak Maria? Tidak. Berarti Yesus mengajarkan lagi-lagi menyembah kepada Allah. Iblis mempraktekkan lagi-lagi menyembah kepada Yesus. Sahabat, kita hidup di masa segala sesuatunya mudah kita dapatkan informasinya. Jelas yang mengajarkan menyembah Yesus, mempraktekkan menyembah Yesus dengan teriak-teriak itu adalah iblis. Jelas roh iblis yang minta kepada Yesus agar dia dimasukkan ke dalam tubuh babi. Siapa yang makan babi hari ini, siapa yang menyembah Yesus hari ini. Inilah logika diikuti dengan kekuatan dalil. Bukan Al-Quran yang memfitnah, bukan saya yang memfitnah. Dalil yang ada di dalam kitab sahabat kita yang mengatakan itu. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa yang pernah mempraktekkan teriak-teriak langsung berlari menyembah Yesus? Iblis. Siapa yang minta agar dimasukkan ke dalam babi? Iblis. Sekarang, siapa yang menyembah Yesus? Kristen. Siapa yang makan babi? Kristen. Silakan sahabat-sahabat nilai sendiri. Demikian untuk sementara. Siapa itu Kristen? Siapa? Luis. Jangan-jangan Gurunda, nanti kena delik kita parah nih para oten. Oke, mungkin saya sapa dulu para sahabat yang baru hadir di sini. Ini ada HMC nih bos. Wah, namanya keren nih ya. Assalamualaikum HMC. Ya, waalaikumsalam dan assalamualaikum buat teman-teman yang lain ya. Lu ngapain ubah-ubah nama orang nih, Gol? Gue skip dulu, gue mau Oh iya, oke. Nah mungkin sebelum ke teman-teman Islam yang lainnya supaya ada konfrontasi, saya kasih Bro Rikat ya yang
mungkin ingin membantah apa yang disampaikan oleh Gurunda Zuma. Silakan, Bro. Mantap, Gurunda Zuna. Siapa yang menyembah Yesus? Richard Oten. Siapa yang memakan babi? Richard Oten. Mantap, haleluya. Saya setuju dengan Gurunda Zuma. Sip. Iya, saya gentle, tenang aja. Richard ini gentle walaupun tidak kaya, tapi saya punya hati dan gentle, tenang aja. Dan saya tidak pernah tersinggung atau marah sedikit pun. Tapi ketika disindir pribadi baru saya sensitif. Saya seperti itu karakternya ya teman-teman. Maklumlah, saya bukan orang baik-baik. Jadi ketika iblis itu masuk ke babi, dan babi itu saya potong, dikasih bumbu, garam, dan disaksang kasih cabai, itu dicampur nasi, mantap rasanya teman-teman. Iya. Makan itu keren, ya toh. Dan ketika iblis itu sudah saya potong-potong, saya makan, akhirnya masuk dah roh iblis ke dalam saya. Mantap, akhirnya saya jadi sensitif. Kalau diledekin sedikit tentang saya pribadi, saya bisa marah, bisa berantem. Tapi kalau Tuhan saya diledekin, saya biasa aja gitu. Jadi mantap roh iblis itu sama daging babinya. Keren. Oke, silakan yang lain dilanjut. Halo? Mantap. Ini baru seorang kekatolikan yang cukup mewakili seluruh Tritunggal yang ada di Indonesia. Mantap, Bro Disap. Mantap. Nah, kadang juga ada yang menarik ya, ini agak sedikit out of topic. Tritunggal cabang Melayu ini suka bilang bahwasanya iya, kalian juga melanggar. Yahudi itu nggak boleh makan onta. Tapi tolong diperhatikan, di hari akhir itu yang dibantai Tuhan, di Yesaya 66 ayat 16 sampai 17 itu yang makan babi, Tritungs. Bukan yang makan onta. Terima kenyataannya. Itu terima kenyataannya. Enak ya? Nah, sekarang kita di sini juga udah kedatangan tamu ya dari kekristenan, yaitu Brethren Rantai Perak. Mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai topik kita hari ini? Shalom. Ya, salam. Saya cuma mau bertanya. Boleh? Ya, silakan. Di sini banyak narasumber. Oh ya, saya mau bertanya menurut pandangan Islam ya. Ini tentang di Islam juga. Muhammad kan sebelum diangkat jadi nabi, kebiasaannya dia kan itu tiap tahun itu tawaf kan keliling batu 7 kali kan. Yang saya mau tanyakan, kenapa ritual paganisme itu masih terus dilakukan sampai hari ini? Itu saja. Terima kasih. Oke, ada yang mau menjawab? Aduh, ini maka pribadi Afwan. Cek. Nah, jadi begini, my brethren Rantai Perak. Soal mengelilingi batu ini sudah terjadi dari zaman Yakub mengurapi batu itu sendiri. Lalu nanti dilanjutkan oleh bangsa Yahudi yang mengelilingi batu sebagai perayaan hari raya Tuhan 3 kali dalam setahun. Lalu nanti bangsa pun diberikan Tuhan untuk mengelilingi batu. Nah, ini Tritungs mengelilingi proyektor, siapa yang suruh? Begitu gitu. Ayatnya ada mengenai ini.
pada Hajar Aswad jadi satu. Nah, dan batu pun di dalam Yahudi bisa menghapus dosa ya sama sampai 7 bisa dosa. Yang sekarang Yesus pun katanya bisa menghapus dosa. Karena disebut terus 2 dan juga kisah para rasul 4. Selamat datang di kebenaran. Ada batu balik dari oleh Tritungs itu disembah. Begitu. Ya, boleh saya tambahkan? Cuman begini ya, setahu saya ya, itu tidak ada itu orang Yahudi itu ya Oh ritual iya, silakan Guru dan Father. ritual keliling-keliling batu itu tidak ada kalau di Yahudi ya. Setahu saya. Jangan Aku boleh Halo? jawab. Ustadz Guru Junda juga mau jawab, monggo. Iya, sedikit aja Dinda. Jadi pertama, ketika kita berbicara mengenai ajaran Bani Israel dalam hal kaitannya dengan keimanan dan hubungannya mereka kepada Tuhan, di situ tentu kita tidak terlepas daripada konsep ibadah dan prosesi ibadah. Nah, ada hal yang menarik di sini, bahwa para nabi terdahulu memang sudah memiliki tugu. Mereka memiliki mesbah, ya, mereka memiliki bait, di mana bait ini terdiri dari batu. Nah, kemudian ketika perintah Tuhan datang kepada Yosua, itu dia diajari dan diperintahkan untuk apa? Untuk berkeliling sampai 7 kali. Kemudian para imam meniup sangkakala, gitu loh. Ini tidak bisa dipungkiri, gitu loh, bahwa orang-orang terdahulu ya itu menerima firman Tuhan berdasarkan kitabnya Bani Israel. Mereka diminta untuk berkeliling. Jadi berkeliling sampai 7 kali itu sudah pernah diajarkan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Nah, kalau misalnya orang-orang di orang-orang jahiliyah di tanah Arab sana sebelum Islam datang itu melakukan hal yang seperti itu karena mereka meniru kepada prosesi yang sudah pernah terjadi. Nah, kenapa hal itu terjadi? Saya hanya ingin mengatakan begini. Tuhan menciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di atas muka bumi. Itu memberikan sebuah perangkat di dalam diri manusia yang disebut akal. Di mana akal inilah menjadi sumber insting manusia untuk bisa mengetahui bahwa ada kekuatan di luar dirinya sebagai sumber pencipta. Nah, artinya apa? Artinya bahwa tanpa kitab suci pun manusia itu sadar bahwa Suara hilang. Halo, tes. Halo. Tadi suaranya hilang, Gurunda. Ya, contoh misalnya, sedikit lagi. Contoh misalnya, bagaimana kemudian ajaran para nabi itu ada kesesuaian dengan ajaran orang-orang Hindu, ajaran orang Buddha. Nah, ketika ada kesamaan, apakah berarti agama langit yang meniru kepada ajaran agama bumi? Tidak. Akan tetapi, memang manusia itu diberi akal untuk berpikir. Sehingga ketika ada kesesuaian antara prosesi ibadah mereka yang kita sebut sebagai pagan, berkesesuaian dengan apa yang kemudian dicontohkan oleh para nabi, itu hanya karena pada diri manusia memang sudah ada akal gitu loh. Kitab suci dan para nabi hanya diberikan untuk meluruskan kemudian sebagai milah. Hilang suara. Kok hilang suaranya?
Cek ya. Gurunda? Silakan sahabat-sahabat dilanjutkan. Mungkin ada Oke. perangan. Yang paling intinya bahwa di kitab Yosua itu sudah diperintahkan bertawaf. Silakan. Oke, terima kasih Gurunda. Saya tambahkan sedikit ya, boleh? Baik, silakan. Saya teringat dengan sebuah pepatah ketika kaum Kristen memberikan fitnahan, memberikan syubhatan, maka serta-merta Alkitab itu sendiri yang akan menjawabnya, saudara-saudari. Kita bisa melihat di dalam Yosua, kitab Sefer Yosua, Perek Ashrim Wearba, pasal ke-24, ya. Perek Ashrim Wesheba, ayat ke-20, sebentar, ayat ke berapa nih? Ayat ke-27 ya, mohon maaf. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang telah diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Nah, emang tradisi batu ini sudah sejak zaman dahulu ya, bahkan akan menjadi saksi. Sebagaimana juga Hajar Aswad. Kemudian tadi Guru Dajuma mengutip bahwa di dalam Yosua itu diajarkan tawaf. Memang tawaf ini sudah dari dahulu kala ya saudara. Bisa kita lihat di dalam Sefer Mizmor 26 ayat ke-6. Dicatat ya, Mazmur 26 ayat ke-6. Aku membasuh tanganku, tanda aku bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu atau baitmu, ya Allah, ya Tuhan, gitu kan. Kemudian kalau kita melihat di dalam Yosua, dicatat ini kita berdasarkan data saudara. Di dalam Yosua 6 ayat ke-2 sampai ke-4, berfirmanlah Allah kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu ya Yeriko ini, berserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabutnya. Tahu kan tabut? Tabut itu yang berisi tongkat Musa, ya kan, loah atau loh batu yang diterima oleh Musa itu. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kalilah kamu harus mengelilingi kota itu. Sedangkan para imam meniup sangkakala. Tuh, hitungan 7 atau sheba ini memang sudah sejak dahulu kala. Jadi bukan bentuk penyembahan. Kalau mengingkari mezbah bait Allah dikatakan sebagai penyembahan, berarti Allah di dalam Torah, Allah di dalam perjanjian lama juga mengajarkan menyembah mezbah, tetapi kenyataannya bukan seperti itu saudara. Di dalam Yosua 6 11 ayat ke-17, saya ambil poinnya saja. Ya, demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, ya, bla 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 bla, ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Jadi sudah ada ya saudara. Dan Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi, itu beliau terjaga dengan basyirah, tidak pernah kemudian menyekutukan Allah. Dari sejak kecilnya sudah terjaga dengan basiroh, masa pra-kenabian, luar biasa. Inilah kebenaran yang harus saudara-saudari terima, bahwa inna dinna indallahil Islam, al-Islamu ya'alu wa la yu'ala alaih. Demikian Evangelis Yonatan Nandar menyampaikan warta-warta kebenaran firman Tuhan. Allah alam bisawab. Saya sedikit membantah ya, boleh? Tentang yang cerita yang di komentarnya, my brethren. Iya, tentang cerita yang di Alkitab itu waktu Yosua membuat tugu itu untuk memperingatikan mereka itu masuk ke tanah perjanjian. Jadi itu tanah batu-batu yang dari sungai itu diangkat itu dijadikan peringatan. Seperti tugu-tugu peringatan ya, kalau kita bilang sekarang itu ada tugu-tugu peringatan. Tapi itu bukan ritual itu.
Baru tentang mengelilingi tembok itu, tembok Yeriko, karena tembok itu akan dihancurkan. Karena di dalam itu kejahatan penyembahan berhala itu luar biasa itu. Jadi tidak semua itu tidak berhubungan dengan apa ya, ritual penyembahan ya. Kalau soal Daud, kalau dikatakan tadi mengelilingi itu bukan masalah penyembahan ya. Karena dia maknanya situ dia mendekat kepada Tuhan begitu. Jadi bukan penyembahan. Yang saya tanya, saya kan sudah jelaskan kan tentang di Alkitab itu bukan ritual ya. Yang saya ingin tanyakan, saya kan sudah bilang tadi kan bahwa itu memang ritual pagan. Karena memang di Kabas itu memang tempat paling najis. Dulunya kan itu tempat paling najis. Di seluruh dunia itu tempat paling najis. 360 berhala ada di situ. Di saat itu juga ketika mengelilingi itu memang mengelilingi memang berhala-berhala itu, najis-najis semua ada di situ. Yang saya tanyakan sekarang begini, maksud dari ritual keliling-keliling itu apa maknanya ya? Yang saya maksudkan makna dari keliling-keliling itu. Kalau soal di Alkitab kan sudah saya jelaskan. Sekarang yang saya mau tanyakan tentang mengelilingi di dalam Islam itu tawaf itu maksudnya apa itu? Tujuannya apa? Ya, mungkin itu dulu. Oke, Penatua jawab ya sekarang ya, Penatua jawab. Begini, mengenai pertama benda paling najis itu sebenarnya bait suci itu sendiri yang dimana dilemparkan kotoran-kotoran menstruasi oleh ibunya Konstantin ketika sudah runtuh ya bait suci itu. Nah, itu paling najis itu paling najis tempat itu. Itu yang di Yerusalem adalah yang paling najis, baik untuk Tuhan karena itu rumah Tuhan, dan baik untuk manusia sendiri karena tidak ada yang mau yang mendekatinya. Begitu ya. Nah, terus yang kedua mengenai ritual memutar ini, coba deh lu ini Tritunggal Cabang Melayu ini nggak paham keimanan Yahudi itu bagaimana gitu kan. Jangan sok-sok Yahudi kalau menafsirkan apa yang ada di dalam Torah gitu. Karena di dalam Torah itu nanti dipraktekkan sama persis dengan apa yang ada di dalam Islam. Di dalam Mishnah Sukkah ayat 4-5 itu bait suci diputerin 7 kali. Apa bacaannya? Oh, batu fondasi, selamatkanlah kami. Batu fondasi, selamatkanlah kami. Itu berdoa ke siapa? Kepada batu, Tritungs. My brother rantai perak, jeduar, selamat datang di kebenaran. Tapi apakah itu menyembah batu jadinya? Enggak. Tapi apakah batu itu didoakan oleh Yahudi? Iya. Sama persis dengan pendoaan Tritung terhadap Yesus yang dianggap sebagai batu yang diberikan nyawa. Gitu, brethren. Gitu loh. Nah, kalau dalam tawafnya Islam ini mengelilingi si Ka'bah itu, ini adalah ritual-ritual yang sudah terjadi dari dahulu. Jadi kami hanya meneruskan saja, orang namanya penyempurna kok. Yang dibuang apa? Berdoa kepada batu tersebut gitu. Itu nggak ada sama sekali. Kalau Yahudi itu ada, itu silakan dilihat di Sidur Sukat, Sidur Sukat bab Ros Hosanot. Ros Hosanot ini berarti doa-doa puji-pujian dari Yahudi ketika melakukan Hag Safuyot atau haji apa itu gue lupa Haji Pondok Daun kalau nggak salah ya, Hag Safuot, haji Pondok Daun. Nah gitu, apa Tritunggal Cabang Melayu nggak tahu yang seperti ini? Nggak akan tahu karena kalian keterbelakangan mengenai linguistik, historikal, dan juga keimanan yang kitab sucinya kalian perkosa. Begitu, brethren. Selamat datang di kebenaran. Jangan terguncang. Ini gua data. Ini gua berdata. Gitu. Sayang kita nggak ketemu di Zoom ya. Jadi data-data gua agak susah untuk dikeluarin di sini. Tapi itu bisa dicek secara Google Hamasiyah. Begitu, my brethren. Ada yang mau nambahin mungkin Ikhwan Fillah sekalian? Gurunda, Kandayonat? Iya. Emang kalau kita makanya begini ya. Saya itu tadi sudah di awal mengatakan, jangankan sekelas, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud meremehkan ya. Kebanyakan teman-teman Kristen ini buta terhadap Alkitab itu sendiri, buta terhadap sejarah itu sendiri, buta terhadap segala sesuatunya.
Makanya kenapa? Itu pendeta yang sekolah STT saja manggil saya Shalom Elohim Nandar. Waduh. Nah, aku tanya, Pak itu kenapa kok Elohim? Elohim. Kenapa? Ya karena memang buta terhadap original teks. Harusnya Shalom Aleichem jadi Shalom Elohim. Artinya apa? Banyak ketidaktahuan terhadap Alkitab itu sendiri. Ketika kita bertanya, ketika kita menjawab, dijawab berdasarkan asumsi. Karena tidak ada standar baku, standar paten di dalam menafsirkan Biblos itu. Antara pendeta satu dengan pendeta lain tentu berbeda. Saya hanya ingin menghimbau kepada saudara, siapapun di sini yang mungkin di live chat juga teman-teman Kristen, objektif lah dan terus belajar ya kan. Terus belajar. Data-data sudah saya sampaikan. Anda tadi mengatakan itu ritual. Coba Anda cari di KBBI apa itu definisi ritual. Dan saya sudah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu terjaga dengan basiroh ya sebelum pra-kenabian, sebelum beliau diangkat oleh Nabi, beliau tidak pernah bersujud kepada patung, tidak pernah bersujud kepada berhala, ya. Dia terjaga, memang disiapkan oleh Allah sebagai ruaimet, roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surat As-Sof ayat ke-6 itu. Jadi sangat jelas sekali berbicara tentang tawaf di dalam Yahudi ada, ya. Makanya Anda baca tuh Sefaria ada di kemudian Sidur Yahudi, tata cara berdoa, kemudian bermizmor, ya. Ya Sidur Yahudi, Sidur itu kan doa ya Sidur. Coba Anda perhatikan di situ. Kemudian Anda buka Midras, buka Misnah, Gemora dan lain sebagainya itu agar Anda paham. Jangan hanya melihat sisi kekristenan ini di dalam perjanjian baru. Ingat, sejarah itu bersambung. Para nabi ini justru dijelaskan di dalam perjanjian lama. Perjanjian baru itu hanya Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang tidak kemudian banyak mengisahkan. Bahkan tidak ada mengisahkan tentang para nabi. Para nabi itu diceritakan di dalam perjanjian lama. Makanya kalau Anda mau memahami apa itu tawaf, apa itu berhaji, jangan jauh-jauh ke Islam. Pelajari dulu itu perjanjian lama. Apa sih perjanjian lama? Bahasa aslinya apa? Kemudian apa itu midras gitu kan? Apa itu misnah? Perhatikan coba komentar para rasi itu bagaimana. Nah, disitulah Anda akan menemukan keobjektifan. Artinya ketika Anda mau bertanya tentang Islam, maka sudah terlebih dahulu dijawab oleh kitab Anda sendiri. Begitu. Saya tidak menjudge dan saya memohon maaf apabila kata-kata ini menyinggung saudara. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila kata-kata evangelis Yonatan Nandar menyakiti hati Anda, maka jangan disimpan kesalahan saya itu di dalam hati saudara. Gitu Rantai Perak. Terima kasih. Silakan My Brethren, tanggapannya bagaimana? My Brethren, Rantai Perak, bagaimana? Oh ya. Kalau yang Yonatan bilang tadi tentang ibadah haji, itu kan memang ritual yang dilakukan kan penyembah berhala pra-Islam ya, pra-Islam. Memang pusatnya memang di sana. Jadi Yahudi nggak haji berarti? Jadi kalau Yahudi lain lagi ya, mereka di Bait Allah. Di Bait Allah kan lanjut silakan Takia Korintusnya dilanjut. Ya, Bait Allah kan sudah diruntuhkan karena apa? Di dalam Bait Allah itu kan menggambarkan tentang korban kan yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Itu cuma bayangan. Jadi itu sudah tidak berguna lagi. Karena itu bayangan yang dilakukan di situ sudah digenapi. Makanya Tuhan Yesus bilang kan dia datang untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Musa, kitab nabi-nabi. Baru tentang Yahudi kalau menghadap tembok itu berdoa, mereka itu kan merindukan Bait Allah dibangun kembali. Begitu.
Tapi sudah terbuktikan memang itu karena sudah tidak berguna lagi. Tempat itu kan tempat menyucikan umat Israel itu. Ritual bangunan untuk persembahan darah itu untuk menyucikan umat. Tapi karena yang menyucikan yang sebenarnya sudah datang, maka itu sudah tidak berguna. Makanya mereka selama 2000 tahun tidak ada penyucian lagi. Padahal itu kan perintah Allah itu. Itu terjadi karena apa? Karena itu hanya bayangan, wujudnya sudah ada, yaitu Yesus Kristus. Kalau saya baca ya, saya baca di pra-Islam ya, bahwa memang Ka'bah itu memang tempat penyembahan berhala memang. Jadi ritual yang sedang dilakukan situ memang ritual penyembahan berhala yang dilanjutkan oleh Muslim sampai saat ini ya. Jadi kalau bilang Abraham itu dalam sejarah Abraham tidak pernah ke Mekah. Ishak juga tidak pernah ke Mekah. Karena Ismail kan istrinya kan diambil dari Mesir. Jadi tidak mungkin ibunya itu berjalan dari Mekah itu sampai ke Mesir, tidak mungkin itu. Itu padang gurun ganas itu, mati dia di padang gurun. Sementara padang gurun yang dimana Ismail itu diusir, itu memang mendekat ke Mesir, mengarah ke Mesir. Jadi sangat cocok. Jadi Ismail sebenarnya tinggal di dekat Mesir, bukan di Arab di sana, di Mekah, di jauh sekali sana. Gitu. Oh, berarti ke Mesir ya? Mesir itu berarti selatan itu apa ya namanya? Selatan, timur laut berarti ya itu ya? Bukan ke selatan ya? Paran itu berada di timur laut berarti ya? Aduh. Coba lihat di Google Ditanya Earth saja itu. apakah Yahudi Paran haji itu datang dari berhala juga? Oh, bukan, Yahudi beda lagi hajinya. My brethren, kalian mau bertakia Korintus kemanapun, Yahudi dan Biblos kalian itu pasti pasang badan. Coba dicek deh, apa sih yang menajiskan rumah Tuhan itu? Bukan berhala, tapi orang-orang Yunani. Kisah Para Rasul 21 ayat 28. Tritunggal cabang Yunani masuk ke bait suci, itu menajiskan rumah Tuhan. Gitu loh. Itu yang menajiskan. Nah, terus kalau misalnya haji, kalau misalnya dibilang datang dari berhala, ya silahkan. Kalau misalnya memang Tritunggal pengennya begitu. Tapi yang kena ya Yahudi lagi, karena Yahudi itu 3 kali gitu. Yahudi itu 3 kali yang melakukan haji. Apakah hajinya Yahudi muter-muterin batu fondasi? Yes. Itu muter-muterin batu fondasi selama 7 kali, sama seperti Islam gitu. Jadi memang Tritunggalan nggak bisa memisahkan segala sesuatu yang terjadi di dalam Islam, karena itu akan dilindungi oleh Yahudi. Dan kalau diserang Yahudi, maka tidak akan datang keselamatan untuk kalian. Karena Yesus sendiri tidak bisa menjamin keselamatan. Dia menjamin keselamatan Tritunggal cabang-cabang di Indonesia dan di luar negeri sana kepada bangsanya Yesus. Siapa mereka? Bangsa Yahudi. Begitu. Kenapa bangsanya Yahudi? Karena Tuhannya Yahudi tidak menganggap orang-orang yang ada di luar Yahudi. Maka keselamatannya datang dari bangsa Yahudi. Bukan oknum Yahudi ya. Mesti dibedain. Yesus tidak punya otoritas untuk bangsa Yahudi. Yang mempunyai otoritas untuk bangsa Yahudi adalah presidennya, perdana menterinya, rajanya, atau imam besarnya. Begitu, brethren rantai perak. Memang kenyataan itu menyakitkan, tapi gua harap lu bisa menerima ini. Gitu. Mungkin kita sudah masuk ke closing statement ya, karena apa ya? Sedikit saya tambah, Dinda. Ini hal-hal yang klise dan akan menjadi aib untuk Tritunggalan sendiri begitu. Suara saya kedengaran?
belajar. Nah, ini Gurunda juga ingin menambahkan, mungkin tafadhol Gurunda sebelum kita ke closing. Baik. Jadi pertanyaan yang sangat menarik tadi ya, sempat saya dengarkan sebelum saya tinggal sebentar. Kenapa umat Islam itu mengelilingi Ka'bah ya? Jadi gini, poin yang terpenting kemudian adalah Islam itu memiliki buku panduan hidup yang kemudian membuat umat Islam itu sadar bahwa dimanapun kita berada di atas muka bumi ini, Tuhan itu tidak pernah berubah menjadi 2 atau 3 atau 4 atau 5. Dia tetap aja satu. Nah, hikmah daripada orang tawaf atau mengelilingi bait suci ya, kita akan melihat bahwa ketika orang mengelilingi bait suci, kadang orang itu berada pada posisi utara dan tentu menghadap ke selatan. Dan jika ketika dia berada di timur, maka dia akan menghadap ke barat. Jika berada di barat, maka dia akan menghadap ke timur. Jika dia di selatan, maka dia menghadap ke utara. Nah, ketika kita mengelilingi Ka'bah, di situ ada satu titik, dimanapun posisi manusia, di selatan, di barat, di timur, di utara, pasti dia akan selalu mengarah kepada satu titik. Kemanapun dia pergi, kemanapun arahnya, dia akan mengacu kepada satu titik. Tidak ada dalam sebuah lingkaran yang mereka bentuk dalam bertawaf itu akan muncul 2 titik atau 3 titik atau 4 titik. Ini cerminan bahwa manusia harus sadar Allah pencipta alam semesta itu cuma satu dimanapun saudara berada di atas muka bumi ini. Jadi umat Islam itu menghadap ke Ka'bah untuk meyakinkan diri bahwa pencipta alam semesta itu cuma satu. Satu-satunya Tuhan itu satu, hanya Allah. Tidak ada yang lain. Jadi umat Islam ketika beribadah menghadap kemanapun selalu tumpuannya kepada satu titik. Itu bukti, itu secara logis daripada apa yang dilakukan oleh umat Islam dalam prosesi ibadah. Jadi mengelilingi seperti yang dicontohkan para nabi itu adalah untuk mengartikan bahwa Tuhan itu cuma satu. Mau kemanapun kita di atas muka bumi ini, Tuhan tidak akan pernah menjadi 2 ataupun 3. Tuhan itu tetap satu. Kondisi apapun, Tuhan tetap satu. Itu yang ingin diajarkan di dalam bertawaf. Seperti halnya dengan para nabi, Daud ketika dia menceritakan di dalam mesbah, dia mengangkat batu, kemudian tuguhnya dia menghadap tugu, dia membasuh tangan dan seterusnya, menghadap ke situ. Menandakan bahwa Tuhan itu memang satu. Jadi kalaupun misalnya sahabat-sahabat ini mengatakan, orang-orang jahiliyah, orang-orang penganut pagan, ketika dia belum datang Islam kepada mereka, itu mereka sudah melakukan. Itu yang saya katakan tadi. Insting manusia itu sudah ada, diberikan akal. Ya, orang pagan aja tahu Tuhan itu satu. Bukan berarti prosesi yang dilakukan itu adalah satu ibadah yang mencerminkan bahwa mereka menyembah kepada batu. Dalam hal ini Islam tidak. Tapi itu hanyalah merupakan suatu cerminan secara logis bahwa kemanapun kita berada, Tuhan itu yang kita hadapkan jiwa kita setiap saat itu hanya ada satu. Bukan 2 ataupun lebih dari satu itu. Itulah yang ingin ditanamkan daripada tawaf ya pada saat prosesi berhaji. Nah, kalau tadi saudara mengatakan, lah orang dulu sudah melakukan itu. Boleh Anda mengatakan itu. Tapi orang dulu, para nabi, di kitab yang Anda tenteng juga sudah mempraktekkan itu. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, nabi-nabi itu tidak pernah menyembah manusia. Ini parah ini. Kalau para nabi sujud menghadap ke batu, para nabi berkeliling mesbah, itu sudah dipraktekkan. Tapi para nabi tidak ada yang menyembah manusia. Yang dilahirkan oleh perawan, tidak ada. Ini yang parah. Gitu loh. Kalau Anda mengatakan Abraham tidak pernah ke Mekah, nanti kita akan kaji lebih teliti. Nanti kita buka sesi, kita buktikan itu. Tapi kalau yang dikatakan para nabi, Yakub, Ishak, Yosua, Yeremia, Musa, menyembah manusia karena dia dilahirkan oleh perawan dan seterusnya, itu yang sedang kita bahas hari ini. Tidak pernah diajarkan itu. Yang memberikan pesan seperti yang digambarkan oleh Louis tadi, Louis dengan tegas mengatakan, iblis aja tahu kalau Yesus itu adalah anak Allah. Coba. Louis yang mengatakan, Louis yang menekankan lebih dalam bahwa iblis sadar
bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, sekarang masalahnya adalah Yesus yang adalah anak manusia itu sama dengan Allah bagi orang Kristen. Bagaimana dengan Yesus? Siapa dirinya menurut Yesus? Yesus tentu lebih tahu. Siapa Yesus menurut ibunya? Orang yang paling dekat dengan dirinya. Dia lebih tahu. Bukan pendeta-pendeta yang ada di gereja saat hari ini. Ibunya lah yang lebih tahu siapa Yesus. Yakobus saudaranya lah yang tahu siapa Yesus, dan seterusnya. Maria lah yang tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Dan Yesus lah yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Bukan bapak-bapak gereja, bukan sahabat-sahabat Kristen. Demikian. Terima kasih. Mumtaz Gurunda, Masya Allah. Penjelasannya sangat komprehensif mengenai apa tadi tuh? Mengenai tawaf yang dimiliki oleh umat muslim. Dalam sekali maknanya gitu. Terus apa yang dimiliki oleh kekristenan ketika tidak mempunyai tawaf? Misalnya contoh angkat tangan, merem lalu teriak-teriak, itu siapa yang ngajarin itu? Itu siapa yang ngajarin? Gitu. Kalau bukan warisan dari budaya keberhalaan Yunani. Karena kalau kita lihat sejarah peribadatan Yunani dan Romawi, mereka tuh begitu, mengangkat tangan kanan, memejamkan mata, berteriak-teriak lantang menghadap kepada berhala-berhala mereka. Apakah Tritunggal tahun 2021 tahu yang seperti ini? Nggak tahu, mereka nggak tahu. Mereka sangat terputus dari sejarah-sejarah yang ada. Sedih. Berikutnya, Tafadol, akhi Masjid YouTube, kalau mau. Iya, masih termute. Atau Kanda Yonat mungkin? Sudah, aneh sudah cukup tadi. Oke, alhamdulillah kalau begitu ya, kita cukupkan saja dari Gurunda Zuma. My Brother Rantai Perak, mungkin nanti lagi ya, soalnya kalau lu closing statement pasti kita akan lanjut dialog lagi. Ini udah 2 jam, telat lu datangnya. Maka kita kembali ke topik yang awal sebagai penutup, yaitu siapa namanya itu? Prasetyo, kalau misalnya mau mengomentari sesuatu dari Muslim, tolonglah narasinya jangan dipotong, jangan dibelokkan maknanya begitu. Karena nantinya jadi apa? Kalian jadi aib untuk kalian sendiri gitu. Contohnya apa? Ya tadi anak Allah itu yang ngomong pertama adalah iblis. Itulah poin dari yang Gurunda Zuma ingin nyatakan. Lu malah memperkuat. Ya udah kejadian nyata sudah memang. Iblislah yang pertama menyatakan Yesus anak Allah, dan Islam menyelisihi hal tersebut. Tapi tokoh-tokoh Biblos yang menjadi panutan Tritunggal cabang Melayu menyatakan sepakat dengan iblis tersebut. Sehingga siapa yang lebih mendekati kepada keiblisan? Silahkan dijawab oleh masing-masing pribadi. Ya Ivan Villa ya, sekian yang bisa kami sampaikan untuk kajian hari ini, di mana sedikit santai tapi menusuk terhadap keimanan para orang-orang yang senang memberikan syubhat dan fitnah terhadap kebenaran Islam itu sendiri. Jangan lupa untuk Ivan Villa, Masjidil Zojahidin masih membuka selapang-lapangnya investasi akhirat bagi Ivan Villa sekalian jika ingin membantu dan mempunyai rezeki yang berlebih. Karena ini kita sudah memasuki fase kelima, kita akan lanjut ke fase rangka masjidnya ya. Masjid WC udah, perairan udah, perlistrikan udah, fondasi udah, apalagi yang udah tuh ya. Banyak lah pokoknya Ivan Villa banyak. Insya Allah Pak Zul akan minggu depan ke sana lagi untuk proses rangka ya. Sehingga makin banyak kontribusi kita, makin proaktif kita dalam pembangunan masjid tersebut. Insya Allah masjid ini akan segera berdiri di 1 atau 2 bulan ke depan. Dan ini akan menjadi kebanggaan bagi kita, para mujahidin yang giat satu giroh membantai syubhat dan fitnah kufar. Masjid itu adalah proyeksi nyata dari giroh kita itu sendiri. Maka ayo Ivan Villa sekalian, semangat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata itu datangnya dari pribadi kami, tapi kalau kebenaran tentunya Allah Azza wa Jalla lah yang memberikan izin kepada kita untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi selamat datang di kebenaran untuk para Tritunggal, dan selamat menikmati kebenaran untuk kaum muslimin yang dicintai Allah Azza wa Jalla.
Penatua Trin Slayer pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.